Nah, eh, pada saat ini yang hadir Pak Jarod beserta juga dengan seluruh peserta webinar yang ada, kemudian juga Ibu Niken, terima kasih yang telah membantu agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Saya mohon maaf tadi agak ngadat sedikit sehingga memang kesibukan di pagi hari ditambah dengan internetnya lagi gangguan mungkin karena semua sekarang kan serba internet dari rumah jadi agak terganggu gitu. Kemudian saya juga tentunya mengucapkan selamat datang juga karena saya dapat info banyak juga peserta dari luar kota Manado, bahkan sampai dari Aceh juga ada ya hadir pada saat ini, luar biasa begitu antusias untuk mengikuti kegiatan yang ada pada saat ini. Tentunya kami pada saat ini memberikan apresiasi juga bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa diprakarsai untuk bagi kita semua, terlebih khusus bagi para tenaga pengajar yang untuk mendidik anak-anak, mengajar anak-anak ya agar supaya apalagi di dalam keadaan saat ini pandemi COVID-19 tidak mudah memang untuk praktek belajar mengajar yang ada pada saat ini ya, sebagaimana kita lihat semua serba daring ya, sehingga memang saya melihat bahwa setiap pengajar yang ada di sini perlu ada kreativitas untuk bagaimana bisa membuat anak-anak kita menjadi tertarik dan mau untuk belajar walaupun dengan jarak ya. Jadi semua belajar dari rumah ya. Kemudian bagaimana aktivitas mereka kita buat agar supaya mereka tidak merasa jenuh gitu, tetapi fokusnya tetap kepada belajar gitu. Nah, apalagi belajar pada saat ini tentu kita tahu bahwa kondisi dunia internet saat ini yang begitu luar biasa, informasi begitu gampang, begitu mudah didapat, baik yang positif maupun yang negatif juga ya, itu semua bisa didapat di internet. Sehingga sekarang bagaimana perilaku atau bagaimana cara kita sebagai tenaga-tenaga pengajar yang ada untuk memberikan informasi kepada anak-anak ini dengan baik. Kita harus punya kreativitas yang tinggi agar supaya anak-anak juga kita bisa tertarik untuk belajar walaupun dengan jarak. Jadi perilaku-perilaku seperti ini yang harus kita tekankan kepada mereka. Dan tentunya bagaimana agar supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan di era zaman sekarang ini ya, mereka begitu mudah sekali lagi saya katakan untuk mendapatkan informasi, tetapi kalau kita tetap menjaga anak-anak kita pada koridor yang benar, tetap takut akan Tuhan dan belajar dengan giat, saya yakin mereka akan menjadi anak-anak yang tangguh untuk masa depan, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Jarod, juga terima kasih luar biasa bisa hadir pada saat ini untuk memberikan informasi, memberikan materi bagi setiap pengajar atau tenaga-tenaga yang ada pada saat ini yang hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Mor Bastian yang sudah memberikan sambutan. Nah, sebelum masuk materi, ada waktu 5 menit ini sebelum Pak Mor meneruskan kegiatannya hari ini ya. Pasti sibuk ya Pak. Ada mau bagi-bagi pulsa dulu ini ya. Mari silakan Pak Mor. Atau mungkin dari Ibu. Ya, biasa kita hanya nonton di TV, sekarang langsung ini mukanya. Silakan Pak Jarod. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatan bagi saya melayani guru-guru sekolah minggu. Saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu. Lalu dulu saya punya slogan membentuk karakter Kristus gitu ya di sekolah minggu. Lama-lama dengan slogan itu saya merasa munafik gitu ya.
Mana bisa saya membentuk karakter Kristus ketemu seminggu sekali. Saya merasa bersalah gitu, bukan munafik tapi kayak merasa bersalah. Kayak apa bener nih slogan saya nih. Akhirnya saya nggak boleh seminggu sekali. Lalu saya bikin Rabu Gembira ya dengan Kak Yudi juga itu ya, bikin Rabu Gembira, bikin Sabtu Seru, bikin Jumat Megah. Pokoknya hampir setiap hari tergantung di kompleks itu atau pelayannya bisanya kapan di berbagai kompleks. Waktu itu sampai mencapai 100 pos PI di Jakarta. Jadi paling nggak seminggu 2 kali. Saya masih dikejar rasa bersalah gitu ya. Akhirnya tahun 95 setelah 12 tahun jadi guru Islam Minggu, saya bikin playgroup dan TK. Happy Holy Kid ya, di Manado ada, di Tomohon ada 66 di Indonesia ini. Semangat sekali saya buka playgroup TK. Kenapa? Saya pengen setiap hari ya mewarnai anak-anak. Kalau saya nggak bisa ya lewat guru-guru saya. Akhirnya lalu buka juga, bukan di kota-kota besar ya, di pedalaman-pedalaman kita buka TK namanya TK Pemulihan. Nah, belakangan saya tidak berkecimpung lagi di sekolah minggu, tapi di playgroup TK dan menangani para gurunya. Tapi kalau istri saya masih terjun langsung juga ke anak-anak. Nah, Kak Yudi, Kak Puji, Kak Darmadi. Sebenarnya Kak Yudi ini punya teman 2 ya, Kak Puji dan Kak Darmadi dengan expertnya yang masing-masing. Mereka trio ini, saya nggak tahu nanti biar dia cerita sendiri berapa puluh tahun, pokoknya sejak tak ajak pelayanan sekolah minggu anak-anak sampai hari ini masih terjun langsung. Ya, oke. Saya pertama mau berterima kasih dan mengapresiasi Pak Mor dan Ibu Imelda dulu. Kenapa? Jujur tadi saya WA Mbak Niken ya. Mbak, kalau mereka terlambat mulai aja, nanti habis sesi 1 sebelum tanya jawab baru sambutan. Saya itu maafkan saya lagi, saya minta maaf ya. Maafkan saya itu beberapa kali ke Manado itu kalau seminar jam 6 mulainya setengah 7, jam 7, jam 10 mulainya jam 11 sampai ini waduh ini karetnya kualitas ekspor, molornya panjang banget nggak putus-putus gitu. Jadi hari ini saya mengapresiasi kepada Pak Mor dan Ibu Melda tapi juga panitia serta 95 peserta yang sudah dari awal memang hadir. Nah, kalau tadi yang 200 yang lain ditunggu sampai sekarang pun belum login. Saya mikir mungkin mereka daftar tapi nggak jadi ikut atau gimana. Maka yang nggak jelas nanti biar nyusul ya. Tapi yang sudah ada kita hargai. Maka saya sekali lagi mengapresiasi panitia yang memulai on time ya. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Saya usahakan saya lebih pendek karena sebenarnya nanti Kak Yudi akan lebih praktis. Ya, karena dia Kak Yudi ini masih terlibat langsung dengan mentraining guru sekolah minggu, lalu ngajar sekolah minggu, training guru TK. Kalau saya lebih banyak berbicara motivasi. Jadi mestinya nanti kalau waktunya sisa tambahkan ke Kak Yudi aja ya. Kalau saya juga nanti tanya jawab ya tergantung apakah banyak yang bertanya apa tidak. Tapi saya menyarankan waktu Kak Yudi diperpanjang diambil dari saya ya. Karakter guru yang teruji atau karakter guru. Saya mulai singkat dengan mengapa melayani anak. Yoas itu memerintah 40 tahun dan melakukan apa yang benar. Dan kenapa Yoas ini melakukan apa yang benar? Yoas ini bapaknya mati dalam kudeta, ibunya pun juga. Akhirnya yang Yoas yang umurnya 7 tahun itu, mana waktu itu baru lahir ya, itu dibawa ke bait Allah dan dididik oleh Yoyada dan susternya atau inang pengasuhnya. Sehingga Yoas kecil umurnya 70 tahun sudah menjadi figur, menjadi seorang raja. Kalau dia anak nakal pasti nggak jadi figur atau ya mungkin yang mengkudeta buru dia sekalian. Dia punya wibawa, paling nggak dia anak yang baik. Dan selama 40 tahun melakukan apa yang benar. Kenapa Yoas melakukan yang benar? Karena ada Imam Yoyada. Nah, saya memberikan tantangan kepada para guru ya, bahwa banyak anak-anak yang ayah ibunya hidup. Kalau Yoas memang ayah ibunya mati. Tapi banyak anak-anak yang orang tuanya tidak berperan. Nah, mari kita menjadi imam-imam Yoyada bagi anak-anak. Mengarahkan mereka, mendidik mereka, sehingga mereka akan melakukan apa yang benar. Dan memang akhirnya Yoas sempat melakukan apa yang tidak benar. Dan itu setelah dia tidak mendengar lagi Yoyada. Karena itu kita perlu mengajar anak-anak dengan begitu kuatnya. Tapi saya percaya di era perjanjian baru di mana orang dimeteraikan dengan Roh Kudus.
Kalau perjanjian lama, Roh Kudus turun atas Daud. Roh Kudus undur daripada Saul. Perjanjian baru tidak ada. Kalau kita guru sekolah minggu membuat mereka lahir baru, sungguh-sungguh cinta Tuhan, maka mereka akan benar seumur hidupnya. Ya. Yang kedua, selain Yoas, ada Paulus, yang menurut saya dia rasul yang hebat. Dia menulis paling banyak. Kitab Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, anonim. Tapi diperkirakan Paulus juga. Sehingga Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab yang terbanyak itu ditulis sama Paulus ini. Dia juga terbanyak membangun gereja di kota Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, di Tesalonika, semuanya ini satu orang giatnya luar biasa. Nah, dia bersaksi, bercerita. Kenapa dia giat bekerja bagi Tuhan? Karena dia dididik oleh Gamaliel. Jadi tantangan saya berikutnya adalah, ayo para guru, kita menjadi Gamaliel bagi anak-anak. Supaya mereka nanti bertumbuh jadi orang-orang yang giat bagi Tuhan. Mereka dokter, insinyur, pengusaha, motivator, pembicara, mereka pejabat, tapi itu adalah jabatan untuk dapat duit dan makan. Selebihnya, mereka pengusaha yang giat bagi Tuhan, mereka motivator yang melayani Tuhan, mereka dokter yang melayani Tuhan, mereka guru yang melayani Tuhan, mereka pejabat yang giat bagi Tuhan. Kalau waktu kecil punya guru sekolah minggu seperti Gamaliel, ya. Ini tantangannya. Ayo kita mendidik mereka dengan teliti, karena tadi Paulus berkata, aku dididik dengan teliti. Nah, sekarang saya mulai masuk praktis, lebih ke karakternya, ya. Tadi mengapa, sekarang bagaimana, tapi penekanannya hanya pada karakter. Yohanes 13 ayat 15, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Memberikan teladan. Kalau dari ayat yang lain, Filipi 3 ayat 17, Paulus yang bilang, saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Jadi Paulus menjadi teladan, dan dia minta para guru ya juga untuk menjadi teladan, menjadi gembala yang utamanya adalah memberikan teladan. Ya, jangan sampai gurunya datang ngajar sekolah minggu, anak-anaknya udah kumpul semuanya. Jadi Bu Guru bilang, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi anak-anak. Ya, anaknya menjawab, selamat kesiangan Bu Guru. Memberikan teladan. Kalau mau ngajari anak antusias, maka ya gurunya harus antusias. Di mana guru nggak antusias, kalau anaknya mau pengen antusias, ya gurunya antusias. Kalau mau anaknya berdoa itu sungguh-sungguh, tutup mata gitu ya. Begitu ada yang nggak tutup mata, gurunya bilang, "Hei, tutup mata." Gitu. Anaknya berkata dalam hati, kok dia tahu saya buka mata, ya kan dia buka mata juga. Kan aku buka mata karena liatin guru mana yang buka mata. Jadi sebenarnya udah gurunya enggak usah, kalau toh ada mau guru yang melihat asisten, yang melihatin anak-anaknya, dia berdirinya di belakang. Jadi yang di depan semuanya tutup mata. Sungguh-sungguh aja pokoknya tutup mata, berdoa sungguh-sungguh. Nanti anak melihat kesungguhan gurunya, dia ikut sungguh-sungguh. Mungkin anaknya belum sungguh-sungguh, dia lirik. Tapi dilihat gurunya sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh lagi gitu. Tapi kalau selama ini dia melihat gurunya ada tuh yang tutup mata, tutup mata. Oh, dia tahu berdoa itu nggak penting, berdoa itu nggak usah serius. Berdoa itu cuma pura-pura aja lah. Berdoa itu juga boleh lihat-lihat gitu ya, lihat-lihat murid ya. Salahnya gitu juga lihat guru, lihat teman, kan sama-sama lihat-lihat gitu kan, mengawasi juga. Karena doa itu sebenarnya ya begitulah kira-kira. Itu dia, karena nggak menjadi teladan. Mari kita menjadi teladan, dan paling tidak hari ini para guru 95 orang menjadi teladan dalam ketepatan waktu, dan diteladani juga oleh pembinanya. Mantap ya.
Kalau kita mau anak-anak ceria, ya kita harusnya ceria, wajah kita wow gitu ya. Kalau melayani lupakan, kalau pacar kemarin nggak absen, bahkan nggak apel, bahkan mungkin juga pembicaraannya sedang ke arah putus gitu ya. Aduh, jangan lihatin tuh muka yang kemarin atau mungkin lagi kena pengurangan gaji atau omsetnya turun gitu ya. Tetap gairah, semangat, antusias. Wah, tadi kan saya dibacakan tadi ya, biografi saya, founder Iva Dasyat. Dulu di Manado juga ada stokisnya dulu. Loh, kenapa sekarang sudah nggak ada lagi? Tahun lalu kami bangkrut. Jadi wajah begini ini habis bangkrut sebenarnya. Kerugian kami 100 miliar lebih. Jadi begitu bangkrut itu rentetannya banyak. Bayar pesangon karyawan, supplier harus dibayar. Saldo habis, 100 miliar habis. Pesangon aja lebih dari 30 miliar. Belum lagi barang-barang kan kita tetap harus bayar. Menutup perusahaan sebagai hamba Tuhan. Karena saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang punya sambilan usaha. Jadi semua kewajiban dibayar semuanya, masih kurang lagi saldonya sampai jual aset. Lalu yang barang yang sudah dibayar tadi kalau expired kan ada kosmetik segala macam, kan nggak mungkin kita bagi-bagi barang expired, kita buang loh. Jadi kalau buang itu misalnya pakai truk kan ongkosnya mahal, satu truk bisa 400.000 ongkos buangnya. Ya udah gali lubang aja tuh kosmetik dituangin, dibuangin. Anda kira-kira gimana perasaan saya kalau misalnya kita tanya anak buah? Minggu ini yang kita buang berapa ya? Ya 800 juta sih ada Pak. Gitu. Minggu depan, sekarang ya ini agak sedikit Pak, 600 juta. Gitu. Anda cari wajah saya dari 2 tahun lalu ketika menjelang bangkrut, tahun lalu waktu bangkrut sampai hari ini, apakah ada di Instagram, di Facebook, di foto di mana saya tidak antusias? Dengarkan tertawa saya. Ada nggak yang tertawanya itu nadanya minor gitu ya, kayak orang lagi sedih gitu. Nah, itu karena kita mau jadi teladan bagi anak-anak bahwa hidup ini bersuka cita karena keselamatan yang kita miliki, bukan karena putus cinta, bukan karena jatuh cinta, bukan karena dapat omset, dapat bonus, atau karena keselamatan. Maka kita menjadi teladan bagi mereka dalam hal ekspresi wajah, dalam kesungguhan, dalam mimik dan gimik. Ngajar sekolah minggu mana bisa nggak pakai mimik dan gimik ya. Kita mengajar sukacita ya wajahnya sukacita begitu ya. Jangan ngajar sekolah minggu nggak pakai gimik, nggak ekspresi gitu ya. Adik-adik, Nabi Nuh bikin kapal besar sekali. Dilempar loh sama anak. Bikin kapal besar sekali. Besar begitu ya. Nah, itu namanya nanti Kak Yudi lebih terang, lebih detail kali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi yang pertama menjadi teladan. Karena anak itu paling mudah tuh menirukan. Apa yang kita mau ajarkan? Doa, teladan. Rajin, teladan. Tepat waktu, teladan. Antusias, teladan. Akhirnya Bu Guru menjadi idola anak-anak. Menjadi figurnya anak-anak. Aku pengen kayak Pak Jarot, ya, kayak Kak Yudi, kayak Kak Niken, kayak Kak Sis Yuni, kayak Kak Leliana. Wah, pokoknya semua nama saya bisa baca. Bukan kenal. Ya. Lanjutkan lagi, apa itu guru sekolah minggu? Seperti anak di tangan pahlawan, demikianlah anak pada masa muda. Jadi yang pertama, guru itu gembala. Yang kedua, guru itu pahlawan. Guru itu pahlawan. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak pada masa mudanya. Maka berbahagialah guru sekolah minggu yang kelasnya penuh dengan anak-anak, yang di sorga telah banyak mempunyai mahkota kehidupan. Kenapa berbahagialah orang yang mengisi tabung panahnya penuh dengan maka berbahagialah pahlawan yang membuat penuh tabung panahnya dengan anak-anak panah gitu maksudnya. Dia tidak akan malu waktu berbicara di pintu-pintu gerbang, bahkan sampai pintu gerbang sorga nanti. Kenapa demikian? Karena manusia itu lahir baru cuma sekali seumur hidup. Nggak ada lahir baru 2 kali. Jadi waktu guru sekolah minggu itu punya peluang pertama membuat seorang anak lahir baru. Nanti dia besar punya gembala, nanti dia besar punya guru. Mungkin mengikuti nabi atau rasul, tapi siapa yang melahir barukan, itulah yang punya mahkota kehidupannya. Setelah lahir baru dia hidup nggak benar, maka nggak butuh lahir baru lagi. Butuhnya adalah memperbaiki kesalahan. Siapa yang membuat seseorang masuk ke sorga, itulah yang punya mahkota kehidupannya. Maka jangan heran loh, nanti kalau di sorga itu guru sekolah minggu mahkotanya banyak, dan rumahnya kaplingnya gede-gede. Kenapa saya bilang rumahnya kaplingnya gede-gede? Karena Tuhan Yesus berkata kepada muridnya,
Aku pergi ke rumah Bapak, menyediakan rumah bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus sedang membangun rumah bagi juru sekolah minggu. Wah, setia, rajin, muridnya banyak. Wah, rumahnya diperbesar. Kan surga kan rumahnya nggak kayak di bumi yang udah pasti begitu berkembang, ya kan? Wih, tambah lagi semangat, antusias, ikut Zoom walaupun pandemi. Wah, Tuhan buatkan kolam renang di pinggirnya. Wih, ini muridnya semangat. Wah, walaupun pandemi tetap penginjilan, anak-anak dibawa ke surga, kasih lapangan golf. Wah, putus cinta, ngambek, gak mau melayani, kolam renangnya diuruk, lapangan golfnya dipindahkan ke yang lain. Jadi saya berharap saudara tetap antusias, tapi saya percaya guru sekolah minggu yang membawa jiwa-jiwa ke surga itu luar biasa. Mereka pahlawan yang tidak akan mendapat malu. Nah, tapi pahlawan itu apa sih? Pahlawan itu yang mengarahkan anak panahnya dengan tepat. Mendorong anak panah pada tujuan. Jadi seorang guru sekolah minggu harus mendorong anak pada tujuan. Mendorong anak itu tuh bisa banyak ya. Menanam anak cita-cita, walaupun bukan orang tuanya, tapi sering guru sekolah minggu bisa membangun relasi yang baik dengan anak dan memberikan cita-cita yang tepat. Tapi sekarang yang saya mau ajarkan mengenai mendorong ini adalah memotivasi anak. Mendorong anak, pahlawan itu mendorong anak panah ke arah yang tepat. Nah, mendorong itu memotivasi. Bagaimana caranya memotivasi anak? Saya akan baca dari Yakub. Yakub ini punya istri, Lea, Rachel, Bilha, Silpa. Rachel, istri yang paling dikasihi, hamil, melahirkan Benyamin. Dan waktu melahirkan Benyamin, maka istrinya meninggal. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikan nama Ben-Oni kepada anak itu. Apa arti Ben-Oni? Ben-Oni itu artinya anak yang mendatangkan penderitaan bagiku. Karena Rachel hamil, sakitnya luar biasa, bergumul, dan begitu lahir mati. Gitu ya. Tapi sebelum dia meninggal, dia udah rasa nggak kuat. Maka dia kasih nama Ben-Oni. Nah, suaminya, bapaknya, dia robah ganti. Jangan Ben-Oni. Dia ganti anaknya Benyamin. Wah, apa itu Benyamin? Penolongku. Anak yang menjadi kekuatan. Anak yang menjadi kebanggaan. Ini namanya penyebutan yang positif. Saudara perlu memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anak. Kalau namanya misalnya seorang anak sekolah minggu punya nama yang kurang bagus atau namanya bagus tapi disebut sama teman-temannya si gendut, si hitam, si keriting, si apa, apalagi dibully gitu. Guru sekolah minggu nggak boleh ikut-ikutan. Berikan dia nama baru, nama sebutan. Ya. Benyamin, ini kata-kata propetik kalau orang karismatik bilang, gitu ya. Kata-kata penyebutan, pemberian label, gambar diri, apa dampaknya? Dampaknya turun-temurun. Tahukah Anda Ehud, hakim kidal yang menyelamatkan bangsa Israel, itu suku Benyamin. Tahukah Anda raja pertama Israel, Saul, itu suku Benyamin. Tahukah Anda Esther yang menyelamatkan bangsanya, penyelamatku, kekuatanku adalah suku Benyamin. Tahukah Anda yang saya sebut tadi, Rasul Paulus yang begitu melayani luar biasa, menyelamatkan banyak bangsa-bangsa pada zamannya, adalah suku Benyamin. Yang dulu leluhurnya diberi nama Ben-Oni. Anak kesengsaraan, dirubah sama bapaknya. Penolong, kekuatan, penyelamat. Itu memberikan label. Apakah ada yang lain? Ada. Ketika Tuhan memanggil Abraham, maka dia ganti namanya. Ketika Tuhan memanggil Abram, maka dia ganti sebutannya Abraham. Ketika Tuhan mau pakai Yakub yang artinya penipu, dia ganti namanya Israel. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon yang sedang bersembunyi karena ketakutan, maka dia memanggil Gideon, Tuhan menyertai engkau, hei orang yang lagi ngumpet ketakutan, gitu? Bukan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 dia berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, hei pahlawan yang gagah berani, gitu. Disebut begitu akhirnya malu juga, berani juga akhirnya dia tampil juga gitu ya. Betapa pentingnya kita memberikan sebutan. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon yang artinya buluh yang terkulai.
Kenapa terkulai? Ya anak nelayan yang nggak bisa cari ikan. Ada baca Markus pasal 5, cari ikan nggak dapat. Pemuritan 3,5 tahun, cari ikan, Yohanes 20, nggak dapat lagi gitu ya. Tapi akhirnya dia dapat jiwa-jiwa. Karena Tuhan Yesus menyebut Petrus, bukan Simon lagi. Jadi mari kita belajar sebagai seorang guru. Perkataan seorang guru itu perkataan yang berkuasa, berwibawa. Kita hamba Tuhan, kita Imam Yoyada bagi anak-anak yang bapak ibunya tidak berkata-kata positif. Kita adalah Imam Eli bagi Samuel yang ayahnya enggak mendidik. Kita adalah Paulus untuk Timotius yang hanya dididik oleh ibunya dan tidak punya figur ayah. Kita adalah orang-orang yang mewakili Tuhan untuk anak-anak, bagi anak-anak yang kehilangan figur orang tua. Kan itu perhatikan perkataan kita. Ya, perkataan seorang guru. Karakternya diuji dari perkataannya. Guru kok perkataannya mencela-mencela, janji nggak ditepati. Waduh, ngomongnya ngalor ngidul, ngomong porno lagi, bercandanya. Kita itu bisa sukacita tertawa tanpa bercanda yang jorok-jorok. Ya, kita bisa lucu dengan banyak hal kok. Ya, nah, karena itu mari kita belajar untuk menjadi seorang guru yang perkataannya mencerminkan hamba Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Matius 20 ayat 28. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu mari kita jadi guru sekolah minggu yang melayani. Tentu kalau kita melayani sungguh-sungguh, kita akan dipanggil Kak Guru, Bu Guru. Wah, pokoknya dengan sebutan-sebutan yang baik. Ya. Di rumah mungkin orang tua nyebutnya malah nggak baik. Kamu tuh anak perempuan, gimana sih? Malas mandi, kamarmu berantakan, kamu tuh orang nggak bener. Bisa nggak sih kamu? Wah, dimarahi terus gitu ya. Di sekolah minggu dipanggil kakak, gitu. Senang banget ya gitu ya. Itu upah juga, tapi jangan dikejar. Pujian yang kita dapatkan itu adalah upah, tapi jangan menjadi motivasi. Karena supaya tetap kita punya jiwa yang melayani, jiwa hamba. Kalau kita habis melakukan segala sesuatu, ya kita ini hamba yang harus melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan tetap semangat melayani, mengabdi, maka tentu akan menghindarkan guru yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk, yang tidak bisa dilalui, semuanya harus ngelewatin dia, orang arogan, karena itu adalah bukan jiwa melayani. Ada Daud yang kita akan pelajari sikapnya hari ini. Daud bangun bait Allah. Sebelum ayat ini, ya Tawarik pasal 29 ini, sebenarnya setelah itu Daud mati. Ya. Sebelum Daud mati, maka Daud ini bikin panitia pembangunan bait Allah. Karena Daud pengen sekali bangun bait Allah, tapi Tuhan berfirman, tanganmu banyak darah, karena dia banyak berperang. Menyatukan Israel Raya. Waktu zaman Saul, ya Israel secara keseluruhan wilayahnya belum terbentuk. Karena sebelumnya kan tidak ada kerajaan. Yang ada adalah para imam, hakim-hakim, ya Samuel sebagai hakim yang terakhir, lalu ada Raja Saul. Mulailah berperang melawan suku-suku di sekitarnya. Nah, Daud itu kayak menyelesaikan wilayah sampai wilayah terluas seperti yang dijanjikan Tuhan untuk mereka masuk Kanaan. Karena Daud nggak bisa membangun bait Allah, tapi dia impiannya, dreamnya, passionnya, saya pengen bangun rumah Tuhan. Maka dia bikin panitia. Nah, sebelum dia meninggal, dia udah rasa kayak mau meninggal, ya, maka dia menyerahkan harta kerajaan kepada kerajaan berikut, kepada kerajaan yaitu pada Salomo. Harta panitia pembangunan bait Allah kepada panitia pembangunan bait Allah. Nah, di luar itu saya baca dulu ayatnya. Daud berkata demikian, lagi pula karena cintaku kepada rumah Tuhanku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Tuhanku emas dan perak, kepunyaanku sendiri. Kepunyaanku sendiri. Jadi gaji seorang raja. Artinya, Daud seorang hamba Tuhan yang punya integritas. Bisa membedakan mana harta pribadi, mana harta kerajaan. Nah, kita mau mendidik anak-anak supaya nanti Indonesia ini makmur, ya. Karena Indonesia ini luar biasa.
satu pulau, bahkan nggak satu pulau, satu kabupaten saja namanya Freeport, ya Timika sana, Kuala Kencana, Tembagapura, sekitar Timika, itu emasnya diambil sama Amerika nggak habis-habis. Amerika Freeport itu punya tambang emas yang di Afrika, yang di mana-mana itu udah pada hampir tutup semuanya, selesai penambangan. Di Timika itu saya beberapa kali dibawa pelayanan naik ke Tembagapura, itu ditunjukkan. Itu kalau di negara lain itu kayak, atau di Kalimantan Tengah, saya pernah ke Krayan, pernah juga bukan Krayan, yang Kelian, ya Kelian, Tutuk, itu tambang emas itu tanah datar digali ke dalam. Di Papua itu gunung emas diambil emasnya dari atas, nggak habis-habis. Itu yang ditambang paling baru satu gunung, nggak tahu masih ada berapa gunung lagi. Kalau menurut satelit, data satelit masih ada belasan gunung yang lain. Jadi mau 200 tahun lagi juga itu belum habis itu. Dan itu membuat Amerika kaya raya karena bertonton emas tiap bulan dikapalkan ke Amerika. Indonesia kan sebelum Presiden Jokowi ini sebenarnya kan cuma dapat 2-3% bersih, gitu ya, dari saham yang tadinya cuma juga 5-10%. Itu pun belum dibocor sana sini. Nah, Amerika begitu kayanya dengan cuma satu tambang saja di Papua. Nah, Indonesia ini ada tambang nikel, tambang boksit, di Bangka itu ada tambang partikel yang dibutuhkan untuk membuat gadget. Ekspor tuh nikelnya, boksitnya, dan mineral yang dibutuhkan untuk bahan supaya baterainya itu bisa kecil tapi daya tahannya luar biasa. Itu di Indonesia. Cuma kenapa kita kalah kaya dengan Swiss, dengan Singapura, dengan Amerika? Kebanyakan pejabat tidak punya integritas. Maka kita punya tantangan bagaimana menyiapkan anak-anak suatu generasi yang baru yang punya integritas. Ya tadi, teladan, nggak bisa enggak. Mulai dari kita harus jadi guru Sekolah Minggu yang punya integritas. Daud itu integritas karena dia bisa membedakan. Ini untuk kerajaan, ini bait Allah. Nah sekarang saya mau nyumbang dari punya aku sendiri. Nah jangan jadi guru Sekolah Minggu nggak bisa bedain mana duit sendiri, mana duit kas Sekolah Minggu, mana kolektor, mana dana pribadi. Ya. Nanti jadi pendeta juga pendeta nggak bisa bedain mana uang gereja, mana uang pribadi. Campur aduk semuanya. Ini karena memang tidak ada integritas. Nah, kita rindu muncul sebuah generasi baru yang punya integritas, yang bisa membedakan mana punya sendiri, mana bukan, mana punya negara, mana bukan. Punya hati hamba yang melayani, punya integritas. Wah, itu kalau saya cerita sedikit di luar Sekolah Minggu. Saya ini kan orang miskin, merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di rumah bedeng 6 kali 6 meter persegi di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Jadi begitu menikah tahun 90, rumah saya mobil nggak bisa masuk dan juga nggak punya mobil. Lompat parit, kebun pisang, ada kuburan. Saya tinggal di situ 450.000 untuk 6 bulan kontraknya. Rumah liar, rumah bedeng. Loh Pak, kok sekarang Bapak punya IFA dahsyat, punya Happy Holy Kid, rumahnya gede banget. Oh iya, ada ikuti Instagram saya, rumah saya gede banget. Alamannya 1.600 meter. 1 meter 12 juta. 20 miliar loh untuk alamannya aja. Loh Pak, kok bisa Pak? Lah kan saya punya perusahaan. Kok bisa punya perusahaan Pak kalau Bapak orang miskin? Awal ceritanya, saya orang miskin ini merantau ke Jakarta. Saya rajin, saya jujur, jujurnya luar biasa, atau dengan kata lain integritas. Miskin, rajin, jujur. Akhirnya ada orang kaya kasihan lihat saya dimodali buka usaha. Saya setor badan, setor pengetahuan, setor jaringan, dikasih saham kosong, 50% saham tanpa setor uang. Kenapa? Karena punya integritas. Miskin, rajin, jujur. Rajin, jujur. Jujur itu integritas. Gitu kan? Jujur. Kayak Daud, uang kerajaan, uang diri sendiri. Wah, orang kaya melihat saya, miskin, rajin, jujur. Kasihan. Dimodali buka usaha. Orang kaya melihat, miskin, males, maling. Salibkan dia. Ya, itu menjengkelkan sekali. Jadi mari kita belajar menjadi orang yang punya integritas, karena itulah yang dipentingkan dari seorang guru. Jujur dengan perkataan. Apa itu integritas? Jujur. Yang kedua, integritas itu perkataan dan perbuatan sinkron. 3, integritas itu menghidupi yang diajarkan, mengajarkan yang dihidupi. Kalau mengajarkan yang tidak dihidupi, namanya orang Farisi, orang Saduki, orang munafik. Tapi kan kita nggak sempurna, Pak. Betul. Maka ajarkan yang sudah dihidupin dulu.
Kalau Anda orangnya sabar, ajarkan kesabaran. Saya nggak sabar, Pak. Temanya sabar. Oke, minta teman. Teman, aku belum menghidupi hal ini. Gimana kalau kamu yang menggantikan jadwalku? Nanti kamu yang jadwalnya pas aku yang kuat, aku gantiin dah kalau perlu begitu. Ya. Tapi mengajarkan yang dihidupi. Atau ya belajarlah sabar sebelum mengajarkan kesabaran. Ya. Supaya orang itu kalau mengajarkan yang dihidupi, kalau orang karismatik bilang, wih ada urapan. Gitu, ya. Ya, kalau bukan karismatik, ya itu bahasanya berbeda. Kita bisa merasakan kalau kita mendengar orang yang mengajar itu menghidupi yang diajarkan. Nah, itu namanya integritas. Ajarkanlah apa yang Anda hidupi, hidupilah apa yang Anda ajarkan. Belajarlah tepat janji. Maka tadi saya senang ya, tepat waktu. Waduh, itu saudara harus merombak budaya di kota Anda, suku Anda, bangsa Anda yang suka molor. Ya. Saya itu boleh katakan 1 bulan itu bisa 35 sampai 45 Zoom per bulan. Temanya gonta-ganti, materi harus dipersiapkan. Pokoknya 10-5 menit sebelum acara pasti saya sudah login. Boleh dikatakan 40 Zoom tiap bulan dari April, udah berapa kali itu? Belum 1 kali pun saya terlambat. Ya. Sama juga kalau saya ada janji ketemu orang, ketemu pendeta. Kalau saya pelayanan di Jakarta kan macet, ya kan? Kebaktian jam 7, saya berangkat lebih awal, cari makan dekat gereja di situ, jam 7 kurang 15 pasti saya sudah parkir. Itu bertahun-tahun saya hidup seperti itu. Padahal saya dulu nggak begini, ya, karena saya ini orangnya orang sanguin, foto kartunya kuning. Isi going, menggampangkan. Oke lah, cengenges gitu ya, nggak serius, nggak tepat waktu, lupa melulu, terlambat. Itu saya dulu. Tapi mulai tahun 90-an saya mengalami banyak perubahan. Terutama malah sebenarnya dilatih di kantor. Karena saya kerja di Astra, punya buyer orang Jerman. Waduh, terlambat 5 menit saya diamuk-amuk. Maafkan saya, Jakarta macet. Saya ditanya, Jakarta macet hari ini atau kemarin? Oh sering. Sudah tahu sering, berarti sudah memang biasanya macet, berangkat lebih awal. Besoknya saya dimuarai luar biasa. Akhirnya besoknya saya berangkat lebih pagi, sarapan di hotel. Gitu ya. Jadi begitu dia, kamu di mana? Gitu, di lobi, sudah lama. Tadi sudah lama. Wah, besoknya malah ditawari. Besok kalau gitu datang lebih awal, sarapan bareng sama saya. Wah, gratis, mantap. Gitu ya. Dan sejak itu saya nggak mau ditunggu orang lain. Saya akan menunggu orang lain. Dan itu saya ajarkan juga kepada anak-anak saya. Kalau saya jadi sama anak, jam 7 malam kita berangkat ke mall. Toleransi saya hanya 5 menit. 7.05 yang tidak siap, anak saya tinggal. Jadi saya, istri, anak-anak kita membiasakan diri kalau janji mau olahraga bareng, kita liburan di Bali, liburan ke Tasmania, kita lagi liburan ini. Besok breakfast jam berapa? Itu kalau kita janji jam 9 atau jam 8, maka 20 menit yang belum bangun, saya bangunkan paksa. Ya. Itu dari kecil begitu, lama-lama mereka tahu. Dan lama-lama juga menjadi gaya hidup. Excuse hanya 5 menit. Ya, di luar 5 menit, tinggal. Udah, mau di hotel ngapain, nggak dibawa pergi liburan, atau nggak dibawa kemana, itu kita tinggal. Anak saya pernah ditinggal, nggak dibawa ke mall waktu kecil, yang nomor paling kecil kan Sanguin juga. Udah, ke mall kita tinggal. Nangis, melolong. Papa, begitu tetap saya tinggal. Di jalan istri saya nggak tahan. Pak, baliklah sayang. Kita panggil tuh anak. Saya bilang sama istri saya, teguhkan dan kuatkan hatimu. Biar dia meratap hari ini. Tapi besok dia tidak akan terlambat lagi. Gitu ya. Karena begitu dia terlambat, kita tinggal. Kejam memang kita. Kejam ya. Tapi itu bukan kejam sebenarnya. Saya mau didik anak saya. Mereka sebagai orang yang tepat waktu dan punya integritas. Apapun temperamen dasarnya. Mari kita belajar untuk menjadi seorang guru sebentar ya. Yang memiliki integritas, yang menghidupi perkataan dan memperkatakan yang dihidupi. Oke, dari saya sampai di sini ya. Jadi silahkan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, ya sekarang jam 10 waktu Manado, 10:06. Di tempat saya jam 9:06. Saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada, kecuali waktunya habis. Tapi kalau sampai pertanyaannya habis, waktunya masih ada, saya seperti saran saya tadi.
masuk aja program berikutnya, gitu ya, biar Kak Yudi lebih banyak. Ya, sekarang saya berikan kembali ke moderator. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jarod buat materi yang luar biasa ya, dalam dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di grup chat. Saya akan bacakan seperti yang saya sudah tulis. Ada 3 penanya. Pertama akan dapat pulsa 50.000 dari Pak Mor Bastian dan Ibu Imelda. Yang pertama dari Eli Hutapea, Sumatera Utara. Bagaimana menjangkau atau mendidik anak untuk memiliki karakter yang baik jika tidak didukung oleh orang tuanya? Pak Jarod, apakah saya akan bacakan 3 pertanyaan langsung atau mau satu-satu nih, Pak? Satu-satu aja ya. Saya orangnya Ya, Pak. bisa lupa. Kalau udah ngomong, lah tadi apa pertanyaannya? Ya, Pak. Oke. Ya. Perlu saya ulang, Pak? Boleh sekali lagi. Bagaimana menjangkau atau mendidik anak untuk memiliki karakter yang baik jika tidak didukung oleh orang tuanya? Oke, ya. Kita ajarkan mereka rajin, orang tuanya bilang, alah ngapain, gurumu aja cerewet gitu ya. Kita ajari tepat waktu, ngapain nak, kamu datang tepat waktu juga kamu nunggu yang lain, percuma lah. Sudahlah, tunggu di rumah saja lah gitu. Jadi kita ngajarin, lalu orang tuanya begitu, ya itulah kita membangun generasi itu. Kadang membangun itu karakter itu kadang-kadang butuh waktu generasi panjang ya, nggak bisa cukup 1 generasi. Nah, maka caranya gimana? Ya kasih teladan. Jadi misalnya gini, besok ya anak-anak kita mulai acaranya jam 8 gitu. Kita aja jangan begini. Nah, ntar juga paling jam 9 baru mulai. Jangan, saudara ya. Ada datang jam 8. Lalu muridnya datang 2 orang. Adik-adik, ayo kita mulai memuji Tuhan. Jadi yang datang terlambat merasa terlambat gitu kan. Kayak seperti hari ini nih ya, saya WA Bodikan, Bu, pokoknya waktunya mulai saja gitu ya. Saya senang makanya panitia ini bagus gitu ya. Yang login-nya belakangan ya biarin ketinggalan gitu kan. Kalau saya bukan menghargai yang belum masuk, saya menghargai yang sudah masuk. Saya mau menghargai mereka. Mereka sudah masuk, mereka sudah menunggu. Itu harus kita mulai berikan sesuatu. Nah, kalau mereka terlambat ya berarti mereka dapatnya kurang gitu kan. Ya nanti kalau mau dapat rekamannya ya silakan. Tapi nah itu contoh aja. Misalnya kalau kita mau mendidik di mana orang tuanya itu begitu gitu ya, kita ajari anak tepat waktu gitu, orang tuanya bilang sudahlah nak, kamu nanti malah nunggu di sana, udah nunggu di rumah, tapi Bu Guru sudah nunggu loh, nah gitu kan. Kalau orang tuanya nanya, tapi Bu Guru datang belum? Ya kayaknya belum juga sih, ya. Ya, kalau gurunya datang, nanti anak bisa bilang sama orang tuanya, tapi Bu Guruku udah datang loh, Ma, gitu. Udah datang dan dia udah mulai loh. Bahkan kalau saya sendirian, dia mulai cerita ekstra loh, yang lucu-lucu, yang menarik gitu. Sebelum nanti yang utamanya pas waktu yang udah kumpul rame. Jadi aku mau datang duluan ini gitu. Wah, itu udah pasti contoh yang nggak didukung orang tua gitu kan. Mau ngajari anak rajin cuci tangan gitu, orang tuanya nggak cuci tangan gitu ya. Ya emang itu nggak mudah, tapi kita konsisten memberikan teladan, konsisten dengan apa yang kita ajarkan, konsisten dengan menghidupi yang diajarkan, mengajarkan yang dihidupi. Hanya dengan ya sebenarnya ya materi yang saya sampaikan tadi gitu ya, itu terus saya ditambah dengan konsisten. Kalau kita konsisten tepat waktu, ya lama-lama jemaat pun gitu. Saya kalau misalnya contohnya nih, maafkan saya lagi ngomong Manado gitu ya. Kalau ibadah memang kebanyakan tepat karena rutin tiap minggu gitu ya. Tapi ya gitu, ibadah jam 7 gitu, jam 7 kita doa gitu, duduk di kursi, posisi doa gitu ya. Yang datang baru 1/4 gitu. Tapi ya paling nggak sudah dimulai doa. Tapi mulainya tepat. Yang sering molor itu seminar gitu ya. Jadi saya mulai kalau ke Manado itu bilang sama panitia, Pak, kalau wali kota datangnya telat, nanti setelah sesi pertama kasih sambutannya gitu. Saya nggak mau nunggu. Bapak nunggu saya yang pulang gitu. Kadang sampai saya marah begitu. Kadang kalau untuk anak saya itu saya kasih cuma 5 menit toleransi gitu kan. Jadi kadang saya bener loh Pak, ini kalau Bapak yang nunggu saya balik ke hotel aja. Nanti kasih tahu saya kalau pejabatnya udah datang saya balik lagi gitu. Jadi besoknya panitia bilang nih Pak, nanti kami jemput kalau udah lengkap pesertanya udah banyak. Jangan Pak, Bapak tetap jemput saya tepat waktu. Wah, ngajari orang tepat waktu susahnya minta ampun. Nah ini tetap aja kita harus menjadi pelopor, pahlawan, revolusioner. Kita harus yang radikal. Kita mulai saja dengan diri kita.
Sampai nanti kita dikenal sebagai orang yang seperti itu. Satu saat kalau bangsa ini butuh pemimpin, Manado butuh pemimpin, Nias butuh pemimpin, Anda dikenal dengan orang yang seperti itu. Konsistensi. Ya, konsistensi dengan sikap yang kita ajarkan. Dan itu memang butuh waktu untuk diikuti. Tapi kita nggak konsisten gitu ya. Begitu 3 bulan begitu, ya sudahlah, ngapain saya nunggu. Ya lebih baik Anda nunggu di lokasi. Ya, kalau perlu bawa laptop, bawa gadget, bawa pekerjaan, sambil nunggu itu Anda kerja. Muncul 2 anak gitu. Nah, yang datang duluan saya hargai. Sini nak, Bu guru punya cerita lucu, cerita begini gitu. Waduh, yang datang duluan, yang datang belakangan nanti kan diceritain sama yang datang duluan. Kamu terlambat. Tadi ada cerita lucu loh. Apa? Ya nggak usah tahu. Kasih tahu anaknya, jangan cerita. Ceritanya cuma sampai di situ aja. Lama-lama itu datang mereka tepat waktu. Ya, jadi konsistensi. Ya, silakan lanjutkan lagi. Ya, terima kasih untuk Kak Eli Hutapea. Semoga bisa menjawab bahwa konsisten untuk tetap menjadi teladan. Pertanyaan yang kedua dari Kak Rahman Maai dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wow. Dengan kondisi pandemi COVID, gimana seharusnya kita melayani anak-anak, sedangkan mereka ibadahnya di rumah? Silakan, Pak. Ya, ini nanti pertanyaan buat Kak Yudi sebenarnya ya, tapi nanti saya jawab ya esensinya. Ya, kalau praktisnya nanti Kak Yudi itu kreatif banget. Wah, dia banyak acara mewarna bersama anak ya dari Zoom gitu ya. Dia pelaku karena dia masih melayani langsung anak-anak. Kalau saya di playgroup TK juga nggak langsung gitu. Tapi kalau saya lihat dan di sekolah minggu pun saya nggak nangani langsung. Tapi istri saya tiap hari dia memantau playgroup TK via Zoom. Jadi TK loh, di bawah 6 tahun. Playgroup TK itu kan playgroupnya 4 tahun, 5 tahun, TKA 6 tahun, 5-6 tahun, TKB 6-7 tahun. Itu dulu pertama kali pandemi, belajar pakai Zoom 5 menit, anak depan gadget atau depan laptop. Menit ke 6, 7, 8, 9, 10, udah mulai nungging deh. Mulai menit ke 15, itu anak belum bisa matiin video. Jadi kelihatan kosong karena dia pergi. Gurunya mau teriak, kalau di kelas kan, balik. Bagaimana mau teriak? Anaknya ada tinggalkan gitu ya. Itu menit ke 15. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kakak-kakak yang di sini, sekarang ini anak playgroup TK Happy Holy Kids itu bisa Zoom 1 jam, 1 jam setengah, tidak pergi, tidak pindah loh. Ya karena gurunya menyesuaikan diri, makin kreatif. Dan ini bukan cuma yang di Jakarta loh. Papua itu ya memang pemerintahnya juga cepat ya. Bulan pertama itu internetnya leletnya minta ampun. Tapi semuanya menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Termasuk Telkomnya, perusahaannya, sekolah minggunya, anaknya. Ternyata mereka bisa Zoom dengan cukup baik gitu. Memang jamnya dinaikkan sedikit karena orang tua kan jadi sibuk mempersiapkan anaknya. Tadinya jam 7 ada yang pindah jam 8. Dan anak-anak tetap Zoom. Pakai seragam. Jadi walaupun kan bukan libur, tapi belajar di rumah. Artinya jam belajarnya sama. Supaya selama pandemi ini mereka juga tetap bangun pagi. Karena kalau jamnya nggak sama, atau paling nggak kalau ada perubahan cuma sedikit, gitu ya, nanti selama pandemi berbulan-bulan ini nggak pernah bangun pagi, itu akan merusak kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter, merusak karakter. Maka mereka tetap konsisten. Ya, konsistensi. Pada jam yang sama. Cuma awalnya dulu pendek-pendek. Nah, lama-lama makin lama bisa. Karena gurunya makin kreatif di depan Zoom begini. Ya, nggak kayak saya gini cuma ngomong, ya paling cuma share PowerPoint. Kalau sekolah minggu, mereka bisa share video lucu, video yang waduh pokoknya kalau banyak kan sekarang cari konten ya supaya anak itu tertarik. Instagram saya followernya 45.000. Kalau saya post file video singkat yang cuma 10 detik, 15 detik gitu ya, 8.000, 10.000 ya. Coba aja masuk Instagram saya. Kenapa? Karena saya cari file yang lucu-lucu gitu ya. Hari ini ada bapak monyet pegang anak monyetnya gitu. Terus anak monyetnya ciumin bapaknya gitu ya, kasih ayat, kasih bapak gitu ya. Jadi wah, orang nggak cuma ayatnya, lihat gambarnya aja seneng gitu ya. Ada gambar, ada video kanguru yang begini gitu ya. Begini. Kayak kita nyanyi begini gitu ya, kasih ayat sukacita gitu. Wah 10.000 lah. Itu contoh kreativitas bersosmed. Nah, ini kita pakai untuk ngajar sekolah minggu.
Dulu nggak pakai Zoom, nggak pakai online, malah kita mungkin kreativitasnya malah terpasung. Sekarang kalau di playgroup TK, dengan Zoom ini tiba-tiba gurunya pengen share-nya bukan cuma share PowerPoint kan, share video, mulai cari video sekolah minggu, cari video anak-anak. Ternyata ada ribuan file loh, mau yang lucu ada, yang baik ada, yang edukasi ada, yang singkat di bawah 1 menit ada. Nah, sehingga akhirnya anak-anak itu begitu belajar 10 menit selingan lagi, 10 menit selingan lagi. Ada lagi yang cuma tahannya yang baru di bawah 1 jam. Ya sudah, adik-adik nanti sore jam 4 kita akan muncul di televisi. Wah, televisi Happy Holy Kids. Maksudnya Zoom direkam, masukin YouTube gitu loh. Ya kan? Jadi nanti sore jam 4 udah mandi ya, pakai baju yang bagus ya. Nanti depan kamera. Wah, ada depan kamera goyang-goyang, joget-joget. Waduh, berikan apresiasi, kasih tepuk tangan. Tiba-tiba anak TK bisa mengalami kegairahan Zoom. Gimana 10 tahun lagi generasi milenial ini yang kecil-kecil udah pada Zoom, dan mereka sekarang dengan cepatnya beradaptasi, anak TK sudah bisa matiin videonya kalau mau kabur. Dulunya nggak bisa, saudara ya. Dulunya nggak bisa, sekarang bisa. Jadi ngerti udah caranya kabur itu ya. Jadi mereka nggak boleh matiin video kalau kabur ketahuan. Nah, ini contoh saja untuk playgroup TK ya. Nanti yang untuk sekolah minggu, sesi Kak Yudi yang menjawab. Ya, lanjutkan. Ya, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Nancy Suwaa dari Sulawesi Utara. Bagaimana menegur guru sekolah minggu yang sering terlambat di sekolah minggu, tapi tidak menyakiti hatinya? Silakan, Pak. Salibkan dia. Kalau memang salah, tegurlah dia. Mau sakit hati, mau ngambek, nggak apa-apa. Jangan takut dia sakit hati, jangan takut dia ngambek. Tapi, ada tapinya ya. Alkitab berkata, kalau ada kesalahan, tegurlah 4 mata. Ya. 4 mata, kan kita 2, dia 2, jangan 2 mata, kita harus berpikir-pikir, gitu kan susah, saudara ya. Jadi jangan di depan anak-anak sekolah minggu, gitu ya. Bu guru kalau datang jangan telat dong, tuh dilihatin anak-anak, gitu, jangan ya. Kalau di depan anak-anak dia akan merasa dipermalukan. Ya. Cara menegur yang baik adalah apapun kesalahannya, yakinkan bahwa kita itu mengasihi dia. Ya, maka nasihatnya itu harus demi dia. Menasihati sesuatu itu demi dia. Bu guru jangan kata-kata kotor, itu merusak nama baik sekolah minggu kita. Itu nasihat yang jelek sekali, ya. Ngajari misalnya pemimpin guru sekolah minggu nasihatin para gurunya, kalian itu harus jaga sopan santun dan tempat umum. Masa kemarin si itu tuh berantem di jalanan, itu bikin malu gereja kita. Wah, itu salah lagi, ya. Jadi jangan menasihati demi nama besar gereja kita, nama besar sekolah kita. Sama juga kalau kita bicara parenting ya kepada anak-anak. Nak, kamu jangan nakal ya, nak ya. Kalau kamu nakal, mama ini malu. Mama ini bu guru, ngerti nggak? Mama ini guru sekolah minggu, kamu jangan nakal. Waduh, menasihati anak kok demi dirinya yang guru sekolah minggu. Nanti malam-malam anak cari bapaknya. Pak, mama tuh bisa nggak sih nggak usah jadi guru sekolah minggu? Kenapa sih, nak? Hidupku berat, Pak, jadi anak guru sekolah minggu. Susah. Itu kalau nasihat demi dirinya sendiri, ya. Maka nasihati demi dia. Nah, kalau kamu nakal, teman-teman kamu itu juga nggak suka sama kamu. Semuanya menjauhi kamu. Nanti kamu kan kesepian. Kalau kamu pinter, kamu juga bangga kok dengan diri kamu, maka rajin belajar ya. Jadi demi dia, gitu. Jangan demi mama bangga loh kalau kamu pinter. Jangan. Nanti dikit-dikit, kalau kamu pinter, mama bangga. Kalau kamu pinter, mama bangga. Aku nih hidup buat kebanggaan orang tua. Kapan ya aku hidup untuk diriku sendiri? Gitu. Jadi menasehati demi yang dinasehati. Nah, kembali kepada guru sekolah minggu. Ngobrol berdua dengan dia 4 mata, ya. Katakanlah namanya siapa? Ya, Maria. Ntar ada Maria di sini. Katakan namanya A. A. Saya amati ya, kamu tuh sering terlambat. Kalau kamu sering terlambat itu nanti ya anak-anak nggak menghormati kamu, nggak menghargai kamu. Akhirnya nanti kamu cerita, mereka nggak mengikuti. Nah, kalau kamu nggak dihargai kan kamu juga nggak bahagia. Orang itu dihargai karena perbuatannya, bukan karena teorinya. Jadi itu demi kamu sendiri ya, supaya kamu juga bertumbuh jadi guru yang berwibawa,
mungkin lebih baik kamu bisa belajar untuk datang lebih awal. Kecuali kalau memang kamu pagi itu sibuk banget sebagai seorang ibu, mesti masak, mesti begini. Kita sekolah minggu ada ibadah kok, jam 8 sampai jam 10. Kamu pindah yang jam 10 aja. Jadi juga mencarikan solusi. Atau kalau mau, ya malah sebelum nasihati, tanya dulu, kenapa sih selalu terlambat? Gitu ya. Saya nggak punya pembantu, anak saya 5, suami saya males, mertua saya ngurusin campur. Jadi ya udah, solusinya kalau gitu kamu ibadah sore gitu ya. Jadi sebelum ditegur malah dikasih solusi dulu gitu. Itu lebih baik lagi. Tapi kalau ternyata wah ini memang bangunnya kesiangan gitu ya. Kalau gitu kalau bangunnya kamu lebih pagiin 1 jam, kira-kira bisa nggak gitu ya. Tapi kalau dibilang aku dibangun udah jam 4 pagi loh. Nggak selesai kerjaannya gitu ya. Waduh, semua di rumahku bos semuanya. Mertuaku lagi, oh kamu tinggal di rumah mertua. Waduh, orang tinggal di rumah mertua itu pasti bisa lama-lama bisa kayak Musa itu ya. Musa itu kan tinggal di rumahnya Jitro ya, Imam Midian 40 tahun loh. Ya, maka begitu dipanggil Tuhan itu siap dipakai Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut, karena orang tinggal di mertua itu antara dua sih, stres mati atau lemah lembut. Jadi sabar. Jadi kalau Anda tinggal di pondok mertua indah, itu saya yakin itu sekolah pembentukan karakter yang luar biasa. Kan tema kita hari ini kan karakter yang teruji ya. Pak, di mana cara membentuk karakter? Nomor 1, ikut mertua. Jadi kalau ada ikut mertua, ngajar sekolah minggu nggak terlambat. Wah itu pasti sudah teruji itu namanya ya, teruji oleh keadaan ya. Kalau coba teori mah gampang, tapi teruji oleh keadaan. Walaupun ikut mertua, tetap tidak terlambat. Gitu. Bangun lebih pagi. Gitu ya. Tapi kalau betul-betul saya sudah bangunnya lebih pagi, Pak, nggak sanggup kalau jam 3 udah jam 4 sekarang ini. Ya udah minta izin dipindahkan ibadah siang. Gitu. Itu paling nggak itu kita gini. Melihat ada orang masalah, datang terlambat, atau ini guru nggak benar karakternya, kita sebagai pemimpinnya, kita sebagai hamba Tuhan yang pengen merubah dia, pengen memberikan solusi, maka mungkin ada baiknya diajak curcol gitu ya, ajak ngobrol berdua, kamu ada masalah apa gitu ya. Kalau memang ada masalah gitu ya. Masalahnya nggak bisa bangun siang gitu ya, atau memang ya kalau pada hari Senin bisa bangun siang, nah, tegur dia gitu ya. Itu mungkin lebih baik bahwa paling nggak dia merasa kita nggak jahat sama dia. Dan sekali lagi kalau namanya menegur, kalau kita punya anak buah 5 guru maka semuanya kalau bersalah semuanya ditegur. Jadi kita nggak pilih kasih ya. Dia tahu kita adil. Pemimpin yang adil dihormati kok. Tapi kalau kita ini anaknya pejabat, ya nggak ditegur. Yang ini anak orang miskin, ditegur. Ini gurunya sering nyumbang, nggak ditegur. Ini nggak pernah nyumbang, ditegur. Kita sama juga menegur anak-anak pun begitu. Kalau kita jadi guru, kita harus menegur, walaupun anaknya gembalanya, anaknya diaken, ya, sama anak jemaat yang miskin, sama. Semuanya harus ditegur. Dengan demikian kita dihormati semua murid juga. Tapi menegur sama tadi juga. Menegurnya jangan depan umum gitu ya, dan kita tahu kalau kita berikan teguran. Iya, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Pertanyaan berikut ini dari Joan Grace, tapi sebetulnya sudah terjawab oleh pertanyaan yang tadi. Saya bacakan, saya melayani di kelas balita, bagaimana caranya supaya anak-anak lebih antusias lagi dilayani dengan melalui daring seperti kondisi saat ini. Sudah terjawab tadi Pak Jarod ya, bahwa lebih kreatif di medsos dan sebagainya ya Pak. Oke, kita lanjut dari Tersiah Mujiwati. Bagaimana caranya supaya ibadah maksimal dengan jumlah anak banyak sampai 60 anak dengan kapasitas ruang yang kecil? Mari Pak, silakan. Iya, sekolah minggu tuh kalau saya dulu jadi saya tahun 83 jadi guru sekolah minggu sampai 95. Jadi 12 tahun ya. 95 saya jadi ketua guru sekolah minggu sampai 98. Nah, waktu saya jadi ketua guru sekolah minggu itu saya kasih batasan, satu kelas itu maksimum 15 anak. Kalau 20 anak, maka harus 2 guru. Kalau 25-30 anak harus dipecah 2. Jadi memang tidak bisa ya. Tuhan Yesus saja muridnya 12 gitu ya, yang sering intim bersama-sama. Jadi kalau kita punya kelas yang sering bersama-sama, maka memang kelas itu harus dipecah-pecah. Kalau kelasnya udah misalnya awalnya cuma 15, lalu udah 30, malah dipecah. Pecahnya berdasarkan umur ya. Oh, kalau gitu kelas sekarang dibagi Pratama dan Madya.
Madya Pratamanya tambah lagi, jadi 40 lagi, dipecah lagi, Pratama 1, Pratama 2. Jadi Pratama 1 itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, Pratama 2. Kelas 6 SD, 5-6 SD, Madya. SMP-nya remaja. Pratama 1-nya tambah lagi 40 anak. Oke, pecah lagi kalau perlu ya. Jadi memang nggak bisa. Kita sehebat apa? Memang kayak mau KKR gitu ya. Woi, bolehnya banyak. Ya boleh sekali-sekali KKR, sebulan 2 bulan sekali digabung 70-100 anak, atau pujiannya masih digabung. Karena biasanya yang punya talenta musik tuh nggak banyak. Jadi ibadah, puji-pujian, wah rame, ada suara megah, ya suasana yang megah, besar, banyak, 60-70 anak. Nah begitu mau cerita, dibagi per umur. Kan yang di bawah 5-6 tahun ceritanya suka diulang-ulang. Kalau di bawah 5-6 tahun, di bawah 4 tahun tuh, hari ini kita cerita Daud gitu. Minggu depan Daud lagi nggak apa-apa. Tapi yang Pratama pas 3 SD, Daud nih, menangkan sama Goliat, ya lah, udah tahu dah gitu ya. Kalau yang Pratama gaya ceritanya aja mesti berbeda. Kalau perlu di flashback, ada orang nih, nggak sadar deh, sadar dia sudah basah semua nih bajunya, bahkan dia muntah rupanya tadi. Waduh, dia mencoba mengingat-ingat. Waduh, ini airnya masuk lagi, banjir apa? Dia tenggelam lagi, dia pingsan lagi. Begitu dia sadar lagi, udah baunya amis di mana-mana gitu ya. Terus ceritakan lagi itu, yaitu kita cerita Yunus sebenarnya, tapi kita mulai dengan dia sudah 3 hari di perut ikan gitu ya, pingsan, sadar, flashback, waktu flashback dia ingat mundur gitu ya. Itu anak dengerin gitu, tahu nggak ini siapa? Mereka belum tahu. Lanjutkan lagi ceritanya gitu ya, tapi kita mulai dari ujungnya dulu gitu ya. Gimana Yunus di mulutnya ikan, katakanlah bukan di perutnya, masih di mulutnya gitu ya, udah pingsan gitu. Nah itu kalau anak Pratama seneng kan, ini cerita soal siapa ya gitu kan. Jangan anak Pratama sama kecil digabung, adik-adik. Hari ini kita mau cerita mengenai Daud. Udah tahu Kak? Apa gue lihat kan? Menang kan Kak? Jadi dipisah kalau 70 anak, saran saya pecah 3 kelas gitu ya, supaya per umur, karena tiap umur beda caranya. Kalau yang di bawah kecil 5 tahun, aduh, hari ini kita belajar mengenai Nabi Nuh, masukin binatang, besok Nabi Nuh lagi sama anak-anaknya. Cerita yang sama diulang, tapi kemasannya berbeda, sudutnya berbeda, detailnya berbeda. Wah, itu anak menikmati. Malah anak jangan dirubah-rubah tema kebanyakan. Anak balita itu kan memang memorinya belum kuat. Nah, ini kan di mana balita digabung sama Pratama gitu ya. Nyanyinya nggak apa-apa ya. Bahkan kalau pemusiknya banyak pun jangan. Yang anak sekolah minggu di bawah 6 tahun nyanyinya menyanyi lagu apa? Happy ya ya. Yang SMP udah garuk, yang 5 SD udah garuk kepala. Gue merasa kecil banget nih gitu kan. Jadi kalau bisa pun lagunya dipisah. Tapi kalau sampai nggak ada yang main musik, jumlahnya kurang, ya gabungan gitu. Jadi Anda bukan Superman gitu ya, yang bisa menghipnotis anak-anak gitu, semuanya diam duduk manis 70 orang begitu ya. Maka pecah kelas. Tapi Kak, gurunya kagak ada yang lain. Nah, ada masalah apa dengan Anda kalau sampai nggak punya teman untuk mengajar sekolah minggu? Ajak tuh pacarnya ngajar sekolah minggu, ajak tetangganya, adiknya, kakaknya. Jadi dulu waktu saya jadi guru sekolah minggu, ya saya rekrut banyak-banyak. Sampai kayaknya kebanyakan. Begitu kebanyakan, satu guru kan kena gilirannya sedikit sekali gitu kan, giliran ngajar. Ya saya buka pos PI anak, maka bikin Rabu Gembira, bikin begini. Anak saya di Singapura, dia sekolah di Singapura, sejak Sektri 3 SMP jadi guru sekolah minggu juga. Rupanya ngikuti jejak saya gitu. Dia bawa teman-teman kuliahnya 30 orang jadi guru sekolah minggu semuanya. Gerejanya kaget-kaget. Wih, ini leadership-nya kuat banget. Guru sekolah minggu ngajak teman-temannya. Bapaknya begitu juga ya, semuanya diajak jadi guru sekolah minggu. Ketika sekarang saya nggak ngajak sekolah minggu, ketemu pendeta, ketemu pengusaha, Pak Kompori buka TK. Makanya 66 cabang TK-nya. Kenapa? Ngomporin orang untuk buka TK. Ngompori orang untuk jadi guru TK. Sama juga provokator ya. Jadi Anda harus ngajak orang lain. Guru melahirkan guru, pahlawan melahirkan pahlawan, pengusaha melahirkan pengusaha. Maka intinya adalah satu kelas maksimum 15-20 anak. Begitu lebih dari 20, pecah 2, nggak punya guru, cari guru. Sekarang mulai memuridkan. Paulus memuridkan Timotius. Timotius memuridkan siapa lagi? Jadi kita mulai melatih guru-guru yang lain. Ya, jangan nggak mau punya asisten. Ada loh kadang-kadang guru yang nggak mau punya asisten. Kenapa?
Ternyata gurunya kalau ngajar dikasih persembahan kasih. Nah, kalau dia punya asisten, ini kan jatahnya berkurang. jadi asisten, bahkan saya punya asistennya, ya ada asisten, tapi ditanya sama gembalanya, gimana? Asistenmu udah bisa ngajar? Dia sih pinter Pak, tapi karakternya kurang baik gitu. Nah kalau yang itu karakternya baik, tapi bodoh gitu. Pokoknya semuanya bodoh, semuanya nggak layak mengajar, cuma saya yang bisa mengajar gitu ya. Ya supaya persembahan kasihnya masuk ke dia semuanya. Udah, kalau memang mau punya persembahan kasih, tadi caranya dia dipecah dua biar dua-duanya dapat jadwal ngajar gitu ya. Jangan diborong ya, jangan kita bukan Superman dan kita nggak bisa kalau SMP masih bisa ya, atau ibadah raya kan orang dewasa, 1000 orang pun ya masih bisa. Itu pun juga butuh sound system yang lebih bagus, ya kan? Makanya anak itu idealnya ya 15-20 anak. Itu idealnya untuk sekolah minggu. Ya, lanjutkan lagi. Ya, baik. Berikutnya dari Deborah Kristiani dari Bali. Bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk cerita dalam ibadah online dengan usia anak-anak yang berbeda? Ya, itu nanti Kak Yudi yang menjawab. Oke. Ya, lanjut ya, Pak. Kreatif. Nanti Kak Yudi sudah nggak punya pertanyaan nanti ya. Oke. Jadi jawab nanti ya, Kak Yudi ya. Kak Yudi udah ikut loh, walaupun dia nanti sesi 2 dari pagi udah ikut dia. Ya. Kemudian dari Stephen. Ini dari Kalimantan Timur. Wow. Bicara menghargai anak, kalau dalam pelayanan terkadang ada anak yang cerdas dan ada anak yang kurang mampu secara IQ dan perilaku. Bagaimana memberikan penghargaan anak tanpa dalam kutip seolah-olah memberikan perbedaan yang mengecewakan semangat yang satunya. Silakan, Pak. Harusnya kalau namanya sekolah minggu itu lebih pada pembelajaran karakter ya, apalagi tema kita kali ini karakter. Maka juaranya juara karakter. Nah, seorang guru harus mengerti keunikan anak, bahwa setiap anak itu unik dan setiap anak pasti punya sisi positif untuk dipuji. Kalau saya program ini memang program di sekolah playgroup TK, tapi saya yakin bisa juga untuk di sekolah minggu. Bahkan dulu di sekolah minggu pun juga ada program kan, ada yang menjadi dapat badge gitu ya. Kalau dulu saya di sekolah minggu tuh saya mimpin sekolah minggu itu ada bikin kayak koin atau badge. Jadi ini yang paling rajin, ini yang paling sabar gitu. Jadi mungkin ada yang anak IQ-nya rendah gitu ya. Kalau nanya itu pertanyaannya nggak bermutu gitu. Dan pokoknya ya ketahuan dia bodoh lah gitu. Tapi si bodoh ini jangan-jangan paling sabar. Kenapa nggak kita jadikan dia juara sabar? Jadi saya mengajarkan kepada guru-guru, ya termasuk juga kami di guru-guru TK, jadikan mereka juara karakter. Wah, ada yang nakalnya minta ampun. Wah, kayak ini sampai ada orang bilang gimana setan ini. Ini kenapa sih anak nakal sekali gitu ya. Wah, ternyata bapak ibunya nggak pernah memberikan perhatian, nggak pernah memuji. Maka kita harus menghargai anak nakal ini. Tapi penghargaan dan pujian itu harus pas. Bahkan kalimat tadi ingat guru adalah seorang pahlawan yang mengarahkan anak panah, dan cara mengarahkan itu kalimat yang positif, tapi positifnya ini harus pas. Dalam memberikan pujian ini harus pas. Contoh kalau misalnya di sini yang sudah menikah gitu ya, istrinya gemuk. Tapi dia senyumnya manis. Nah, Anda nggak boleh bilang begini, "Mah, kamu langsing dah," gitu. Itu istri bisa marah loh. Menghina. Enggak, aku bernubuat, menuntut. Jadi kalau istrinya tidak langsing, jangan dipuji langsing. Ya, itu tendensius. Itu bisa dilempar sendal Anda ya. Tadi kalau pacar Anda atau istri Anda itu gemuk tapi senyumnya manis gitu. Jadi Anda harus memuji, "Mah, aku tuh senang sama kamu tuh senyumnya tuh manis. Teman saya itu punya istri cantik, seksi, wah tubuhnya aduhai, tapi marah melulu ya. Teman saya tuh stres tuh. Kayaknya bahagia saya punya istri kamu. Nggak badannya nggak streamline tapi bibirnya streamline." Cilah ya. Wah, istrinya berbunga-bunga gitu. Kenapa? Karena emang dia gemuk tapi senyumnya bagus. Ya pujilah senyumnya gitu. Jangan, "Pak, kamu langsing deh." Nah, sama juga anaknya nakal. Oke, dia anak sekolah minggu nakal ya. Kita harus puji. Puji gimana coba? Anaknya nakal gitu ya. "Nak, kamu anak baik banget." Nyindir nih. Jadi jangan loh, Pak. Tapi kan kita harus berkata-kata positif, Pak. Gitu. Ya boleh sih, bener juga ya. Kalau Tuhan tadi kan bilang sama Gideon yang lagi takut, "Hei pahlawan yang berani," gitu. Tapi sebenarnya
kalau untuk kita harus hati-hati. Saya lebih menyarankan begini. Anak nakal itu ada positifnya nggak? Pasti ada. Misalnya, ya ini pengamatan saya. Anak nakal tuh kebanyakan absensinya bagus loh. Jadi anak nakal itu rajin-rajin. Baik di sekolah minggu ataupun di sekolah TK atau SD gitu ya. Nakal tuh rajin-rajin, nggak pernah bolos gitu ya. Jadi katakan kepada si nakal ini begitu ketemu aja, "Hei," katakan namanya Anton gitu ya. "Hei Anton, kamu tuh paling rajin deh." Gitu ya kan. Dia mungkin dia masih diam gitu kan. Bener loh Anton, Bu Guru udah periksa loh. Kamu tuh jarang bolos loh. Kamu tuh rajin loh gitu ya. Bahkan kalau perlu ketika ada Natal, Paskah, ada acara tertentu kan yang juara menghafal Alkitab, dia selalu apa? Maju ke depan. Jangan lupa Anton maju ke depan. Juara rajin. Setahun hanya bolos 1 kali maju ke depan. Gitu. Walaupun mungkin rajinnya motivasinya salah. Gitu ya. Kenapa anak nakal rajin-rajin? Karena di rumah tidak ada sasaran. Ya kan? Sedangkan di kelas kan banyak tuh korban-korban penderitaan. Ya kan? Yang dia bisa jahili gitu. Biarpun motivasinya salah, de facto dia rajin. Nah, kalau kita bilang dia rajin, maka dia akan merasa ini gue banget deh. Bu Guru ini tahu siapa saya, gitu kan. Lalu kita puji lagi selain rajinnya si nakal ini, dia nakal. Tapi ternyata dia itu sebenarnya orangnya ngerti peraturan. Bahkan yang nggak ngerti peraturan dimarahi sama dia. Nah, kita puji bagian itu. Kalau kita memuji bagian yang betul-betul memang demikian, itu langsung terbangun relasi. Kalau terbangun relasi, nanti kita baru bilang, Anton, sini deh, ngobrol berdua sama Kak Jarot. Kamu jadi asisten Kak Jarot ya? Gitu. Wih, dia kaget kali kayak Petrus dijadikan asistennya Tuhan Yesus. Cari ikan kagak dapet, ya kan? Wih, jadi asisten ya. Mungkin gulung kabel, atur kursi, gitu ya. Wah, sudah jadi asisten, diajak ngobrol lagi. Tonton, kamu tuh hebat loh, rajin, mau melayani. Tambah 1 aja, kamu nakalnya dikurangi. Itu udah, dia akan menurut kita Imam Yoyada bagi dia. Jadi relasi itu terbentuk kalau kita memuji sisi positif yang pas kepada anak yang punya sisi negatif. Yang bodoh mungkin setia, yang kreatif mungkin nggak setia. Yang males mungkin baik hati. Jadi yang males juara sabar, yang nakal juara rajin. Wih, itu anak juara semuanya, karena memang anak itu semuanya juara ya. Anak itu juara kehidupan. Nah, kalau dipuji sisi yang pas, kenapa terbangun relasi? Kan begitu juga yang namanya ini saudara sendiri yang sudah menikah nih, atau kalau belum menikah punya pacar dah. Kenapa Anda mau menikah sama dia? Ya, kecelakaan Pak, inilah kesalahan yang saya buat dalam hidup saya Pak. Bukan. Saya yakin Anda itu mau menikah sama pasangan Anda kalau yang sudah menikah karena dulu dia itu memuji Anda bagian yang pas. Ingat nggak waktu Anda remaja dulu punya orang tua juga suka nyalain. Kamu tuh gimana sih anak gadis malas-malas begini. Kamu tuh harus dimarahin terus sama orang tuanya. Sampai Anda sebagai gadis remaja berkata, di rumah ini gak ada yang ngertiin aku dah. Semuanya nyalain aku. Gitu. Lalu ada ketemu cowok berkata, matamu bening, rambutmu bagus. Celah. Itu orang lain nggak ngelihat itu. Mama nggak pernah ngelihat tuh. Mama lihat salahnya terus. Anda disalahin terus sama orang tua. Sampai ada benci sama orang tua. Lalu kenapa menikah sama yang satu itu? Gitu, ya kan? Karena dulu ya. Sekarang begitu jadi suami nggak pernah muji lagi. Tapi dulu, maka kalau saya ketemu suami-suami itu tak ajari lagi coba. Ingat dulu itu dia tuh mau Anda nikahi. Karena dulu Anda bisa melihat sisi positifnya. Nah sekarang kita jadi guru juga begitu. Seorang guru tuh harus bisa melihat sisi positif anak. Ya, lalu mengarahkannya dengan tepat. Oh ini nakal, tapi orangnya tahu peraturan. Ini nakal ini jadi pengacara cocok nih, berani berantem, berani berdebat. Nak, kamu nanti jadi pengacara hebat loh. Kenapa? Ya kamu berani berantem. Kalau orang nggak berani mana bisa jadi pengacara? Ya, penakut ya cocoknya jaga toko aja lah. Wah, si nakal ini tiba-tiba dapat guru yang ngomong begitu. Ini gue banget. Ini ngerti gue ini sahabat gue ini. Wah, jadi sahabat dengan si nakal tadi. Jadi kita bangun relasi, bangun persahabatan. Udah kalau udah jadi sahabat itu nasihat selanjutnya gampang. Bangunlah sahabat dengan istri Anda, kalau enggak dia jadi setan di rumah. Bangunlah sahabat dengan suami Anda, ya lihat sisi positifnya gitu. Jangan lihat gendutnya, saudara ya. Lihat senyumnya. Udah, dia ada robah si setan itu. Ada orang yang bilang istrinya itu setan loh. Saya kemarin ketemu sama suami gitu. Wanita itu kan kulitnya halus gitu ya. Wanita kebanyakan begitu, tangannya pun halus gitu. Kalau laki-laki kan tangannya kasar. Jadi dia bilang, Pak, istri itu makhluk halus yang susah dimengerti.
Makhluk halus. Makhluk halus. Oh, boleh juga tuh istilahnya tuh makhluk halus yang susah dimengerti. Oh, karena Bapak nggak memuji sisi positifnya. Kalau Bapak puji sisi positifnya, maka makhluk halus yang frigid itu menjadi birahi, nanti bisa menjadi orang yang antusias. Jadi manusia itu butuh dimengerti. Manusia itu butuh diterima. Dia pergi kemana-mana mencari penerimaan. Dan alangkah indahnya ketika seorang anak yang mengembara mencari penerimaan, dia mendapat penerimaan di sekolah minggu. Guru yang menerima dia apa adanya, mengerti sisi baiknya. Dia ngerti aku banget, gitu ya. Itu langsung dapat relasi. Jadi keahlian seorang guru, seorang motivator adalah bisa menemukan sisi positif sesuatu dari orang yang terbuang sekalipun. Buluh yang terkulai, orang yang terbuang, anak yang disingkirkan, bahkan orang tuanya sendiri, ya nggak menghargai. Nah, lalu kita guru sekolah minggunya ikut nggak menghargai, ya tambah nakal itu anak. Ya, jadi mari kita menjadi orang yang membantu anak-anak menemukan dirinya, bahwa dia di hadapan Tuhan itu unik, dahsyat, ajaib, bahwa dia berharga, bahwa dia mulia. Kita membacakan ayat bahwa engkau berharga di mataku. Kita mulai dengan kita menghargai anak-anak. Mata kita mencari sisi-sisi positif dari setiap anak. Ya, Anda akan menjadi guru yang disukai sama anak-anak. Ya, lanjutkan. Oke, baik Pak. Berikut dari Janet Salmon, bicara mengenai perubahan pendidikan masa kini yang mengharuskan anak untuk pegang gadget. Sementara kita orang tua juga harus membatasi mereka dalam penggunaan gadget. Bagaimana caranya mendisiplinkan anak supaya mereka tidak bergantung dengan gadget meskipun mereka harus belajar dengan gadget? Silakan, Pak. Ya, anak pakai gadget nggak masalah, tapi jangan sampai adiktif. Kenapa sih bisa adiktif? Karena nikmat. Ya, sama dengan narkoba. Kenapa adiktif? Ya, karena nikmat. Kalau nggak nikmat, ya nggak adiktif. Nah, maka supaya anak tidak adiktif, sekalipun mereka menggunakan gadget, maka manusia itu supaya nggak adiktif, termasuk suami atau istri, harus menikmati yang namanya nikmatnya relasi. Kalau anak merasakan nikmatnya relasi, nanti dikasih gadget, maka dia akan berkata, wah ini kenikmatan jenis yang kedua ini. Ya, saya pernah punya kenikmatan yang lain. Jadi anak itu harus punya pengalaman. Karena pengalaman itu beda sama teori kan. Pengalaman bahwa bermain sama papa tuh asik banget ya. Kalau ini kita bicara parenting di rumah ya. Wah, bermain sama papa tuh asik banget, main jungkir balik, main kuda-kudaan gitu. Coba anak di mana lagi main kuda-kudaan? Mana bisa dia ke gereja? Nah, itu Pak Gembala. Kenapa, Pak? Kamu suruh jongkok, kamu naikin. Karena bisa main kuda-kudaan sama anak. Kalau anaknya usia itu hanya bisa dengan seorang ayah ya. Kalau waktunya udah lewat, usianya udah lewat juga nggak bisa. Anaknya udah SMP nih baru dengar saya. Lalu anaknya dipanggil, "Yuk nak main kuda-kudaan." Ya, Anda sakit pinggang. Jadi waktu anak masih kecil main kuda-kudaan, waktu anak SMP, nak kita pergi ke sana yuk gitu ya. Mana mau anak diajak orang tuanya. Kalau diajaknya ke mall gitu, kenapa? Kalau jaraknya dekat, dia pilih pergi sama teman. Maka ajak anak SMP pergi ke tempat yang temannya nggak ngajak. Nah, yuk kita ke tebing keraton. Lihat nih. Itu di mana, Pak? Swedia? Bukan. Bagus banget. Iyalah. Karena di atas bukit, langsung view-nya jurang. Itu ada di Bandung. Wah, mau nggak ke sana sama papa? Gitu ya. Dia mikir deh sama temannya, mana mungkin temannya ngajak ke sana. Nah, ajak anak-anak yang temannya nggak ngajak ke sana. Lalu kita sebagai orang tua jadi tukang fotonya. Jangan takut dimarahi, nanti pasti dimarahi sama anak. Pak, fotonya jelek, Pak, fotonya jelek. Kenapa jelek? Karena anak nggak biasa bergaya depan ayahnya. Tapi jangan bilang, yang jelek itu bukan yang moto, yang difoto. Berhenti komunikasi. Oke, papa ambil foto lagi ya. Kalau papa duduk gimana? Dari bawah fotonya. Coba. Wah, ya. Sampai anak remaja bisa berekspresi depan anaknya. Yeay, wow, ini bagus, Pak, ini bagus, Pak. Dalam hati aja, ya lu ekspresi bagus, makanya bagus. Gitu. Tapi jangan ngomong itu dalam hati. Bersahabat. Jadi waktu anak usia dini bersahabat, remaja bersahabat. Nah, kalau anak udah bersahabat sama orang tuanya, maka dia pegang gadget. Oh, ini kenikmatan jenis yang kedua. Karena dia merasakan nikmatnya relasi. Tapi kalau anak itu nggak pernah merasakan asiknya sama papa, oh dipeluk mama itu enak banget ya. Kalau teman sama teman dibully, diledek, nilainya jelek, lalu ada gelisah, dipeluk mama enak banget. Nah, kalau anak nilainya jelek, dipeluk dulu supaya gelisahnya hilang. Kalau kamu belajar lebih rajin lagi, pasti nilainya naik deh.
Ya, jangan makanya belajar main gadget terus gitu ya. Dia nggak pernah merasakan nikmatnya di peluk mama. Nah, manusia yang tidak pernah merasakan nikmatnya relasi itu akan adiksi dengan segala sesuatu yang membuat dia nikmat. Maka kalau sudah terlanjur adiksi gimana Pak? Lawan nikmat dengan nikmat. Jadi nggak bisa lawan nikmat dengan kesengsaraan ya. Contoh, melawan nikmat dengan kesengsaraan. Nah, jangan gadgetan kamu ya. Terus ngapain mah? Ya bantu mama lah bersihin WC, ya tuh sapulah lantai. Ini namanya melawan nikmat dengan kesengsaraan. Ayo nak kita bermain ke pantai, yuk kita ke sana, ke sini. Wah, diajak main. Akhirnya kalau gadgetnya tadinya 8 jam, perginya main 2 jam, berkurang 2 jam. Paling nggak dia pakai gadget untuk sekolah segala macam. Nah, di atas itu 2 jam boleh untuk film, lagu, game. Maksimum 2 jam. Saran saya, kalau anaknya masih di bawah 12 tahun, jangan dikasih gadget, tapi dipinjemin. Nah, papa beli gadget baru. Punya papa. Jadi papa punya 2 dong. Ya, biar papa bisa minjemin kamu atau adik. Kenapa bukan dikasihkan? Kalau Anda kasihkan gadget ke anak, lalu anak batasi menggunakan yang dimilikinya, Anda udah mulai merasa bahwa Anda kejam. Lalu Anda main, Anda ambil gadgetnya, punya si anak-anak ambil, Anda merampok. Tapi kalau ini bilang, ini punya papa pinjemin ya. Dia merasa Anda baik hati, ngasih pinjem. Papa pinjem 2 jam, gitu ya. Papa pinjem bonus tambah setengah jam. Boleh enggak aku pakai lagi? Kan dia merasa itu bukan miliknya, maka jangan ngasih anak sebelum dia 12 tahun. Ya. Kalau supaya dia nggak adiktif, harus merasa nikmatnya relasi. Paling bagus pendapat punya relasi dengan Tuhan. Nikmatnya saat teduh. Orang nggak lahir baru, beribadah itu bisa terpaksa. Pasti nggak nikmat. Kalau kita bicara gimana ya supaya anak itu antusias beribadah, ya lahir baru dulu. Kalau nggak sekolah minggu harus melahir barukan murid-muridnya. Kita bukan kelas sosial yang cari member, ya gereja bukan yayasan, perusahaan yang cari omset, cari member. Kita melahir barukan kerajaan sorga, membuat orang lahir baru. Orang lahir baru, rohnya ada, baru bisa rohnya connect dengan roh Tuhan. Nah, kalau kita bicara bukan membuat antusias ibadah, tapi supaya nggak adiktif dengan gadget, maka dia harus punya antusias dalam bidang yang lain, yaitu nikmatnya relasi. Karena manusia itu oikos, makhluk sosial, diciptakan untuk merasakan nikmatnya relasi. Orang-orang yang tidak punya kenikmatan relasi, suami pun bisa gadget adiktif. Karena dia nggak merasakan nikmatnya relasi dengan istri, relasi dengan kongsi. Maka dia akan adiktif dengan yang membuat dia nikmat. Apalagi waktu dia main gadget itu main game atau pornografi. Maka kalau orang main game kekerasan atau game atau pornografi, saat dia senang, maka otaknya produksi namanya dopamin. Nah, dopamin inilah yang buat dia rasa senang dan ketagihan. Karena ketika otak ada dopamin itu nikmat. Nah, harusnya bukan dopamin. Kalau gembira itu endorfin, kasih sayang itu melatonin. Makanya kalau orang nggak punya melatonin, yang dicari dopamin, yaitu terangsang. Atau narkoba yang memicu dopamin. Nah, kita butuh dopamin, tapi dalam jumlah kecil. Kalau kita kasih sayang, itu melatonin. Nah, anak yang merasakan kasih sayang, dia merasakan melatonin. Cinta kasih suami istri, oksitosin. Gembira, endorfin. Ini perasaan-perasaan gembira yang membuat manusia bahagia dan tidak butuh kebahagiaan dari yang aneh-aneh. Jadi esensinya adalah kalau orang adiktif, maka berikan dia sesuatu yang membuat dia nikmat, tapi yang positif. Suami saya Pak adiktif gadget, ya ajak dia kenikmatan relasi, ya jangan dimarahi, kamu tuh gadget terus, bantu saya ngepel WC. Melawan nikmat dengan kesengsaraan, ya. Jadi kalau dia pegang gadget, ibu mulai pakai daster yang seksi, biar suami melihat, ada game yang lain nih. Dia tinggalkan gadgetnya, ya kan? Lawan nikmat dengan nikmat, ya. Kalau saya guru sekolah minggu belum menikah Pak, nah makanya segera menikah, ya. Nanti bikin Zoom lagi, cara cari jodoh gitu boleh, ya. Nanti kita seminar mengenai pacaran gitu. Tapi sekarang ini enggak, ya. Sekarang kita ngajar sekolah minggu dulu. Ya, lanjutkan lagi, boleh. Ya, nanti Zoom berikut ya Pak ya, cara cari jodoh Pak. Oke, dari ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang hampir mirip, jadi saya akan sekalian saja. Dari Endo Badilo, Kalimantan Timur, berapa menit paling ideal untuk bercerita kepada anak balita? Pertanyaan kedua, Susana Sego dari Manado, berapa lama waktu yang ideal untuk ibadah sekolah minggu? Silakan Pak.
Ya, nanti yang lebih praktisnya lagi soal kreativitasnya Kak Yudi ya. Tapi manusia itu manusia secara umum punya konsentrasi umur kali 1,5 dalam satuan menit. Jadi kalau anak itu umurnya 5 tahun, konsentrasinya paling 7,5 menit. Kalau anak 10 tahun, 15 menit. 20 tahun, 30 menit. Nah, tapi ada batas maksimalnya, 45 menit. Jadi kalau udah umurnya 40 ya masih bisa 60 menit, tapi dia akan menangkap dengan baik di 45 menit. Makanya di mana-mana tuh biasanya sesi itu 45 menit. Lalu untuk memperpanjang konsentrasi, makanya ada namanya tanya jawab gitu kan. Tapi nggak boleh nih sesinya 90 menit. Loh kalau Anda mau saya ngomong terus bahan saya banyak banget, mau 2 jam juga ada. Tapi ya saya akan membatasi 45 menit. Nah, setelah itu kan mulai agak turun konsentrasinya. Tapi orang nanya kan naik lagi, pengen tahu jawabannya apa sih gitu kan, pengen tahu jawabannya sih. Gitu. Jadi maka kalau presentasinya kayak berceritanya, firman Tuhannya, maka acuannya sebenarnya kayak umur dikali 1,5. Nah bisa nggak diperpanjang Pak? Bisa. Jadi misalnya anaknya balita 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan cuma 7 menit. Supaya bisa 15 menit gimana? Adik-adik. Yosua merobohkan tembok Yeriko. Gimana caranya? Dikelilingi. Nah, menit kelima semuanya berdiri. Ayo kita nyanyi lagu. Apa tuh yang keliling 7 kali itu? Wah, sambil muter-muter. Nah, muter-muter ini kegiatan fisik. Tidak dihitung dalam 7,5 menit, ya kan? Dikasih lagi alat peraga. Ini Bu guru bawa ini Lego, balok-balok ya yang murah, kayu buatan sendiri. Yuk kita susun jadi kayak temboknya Jericho. Waduh, itu bisa 15 menit, anak begitu asik banget. Lanjutkan lagi ceritanya, ya siapa merobohkan? Yang paling nakal tendang duluan itu tembok yang dibangun. Sudah roboh, bukan Joshua sama Anton. Kacau-kacau sedikit nggak apa-apa. Tapi setelah itu mereka dikumpulkan lagi, pesan penutup kesimpulan dari ceritanya. Jadi kalau mau lebih lama, ya ada selingannya. Selingan nanti Kak Yudi akan ajari lagu yang kreatif, gerak lagu, ya kan, ngarang lagu. Waduh, kalau kita workshop, cuma saya nggak tahu nanti Kak Yudi gimana mimpinnya gitu ya. Kalau berkali-kali, kalau Kak saya ngajar workshop Guru Selama Minggu, ya saya bagian yang begini-begini, lalu Kak Yudi yang ngajari gerak lagu, alat peraga, gitu ya. Cuma saya nggak kebayang juga nanti gimana nih Kak Yudi ngajar gerak lagu nih ya, semuanya suruh berdiri kali ya. Tapi kalau saya nggak mau berdiri, kenapa? Kelihatan pakai kolor. Nanti guru-guru ya, sesinya Kak Yudi yang sekarang pakai kolor, pakai celana panjang ya. Saya dapat foto dari teman saya, pendeta masa zaman now gitu ya, pakai jas, pakai dasi, tapi kan pakai zoom kan cuma kelihatan setengah badan, ya kan? Anaknya motret dari samping. Anaknya yang broadcast, papa gue. Atasnya jas, celananya kolor, saudara ya. Jadi ini kalau ada guru-guru Selama Minggu yang mikir, zoom cuma kelihatan kepala sama atasnya tok. Nanti sebelum saja Kak Yudi yang pakai celana kolor ya celana kolor boleh lah ya, celananya yang baik gitu ya. Jangan pendek banget gitu ya. Ya ibunya cantik, bawahnya kolor. Siapa tahu Kak Yudi nanti suruh, ayo semuanya berdiri begitu ya kan. Nah, kalau sekolah minggu boleh ya, suruh berdiri, suruh nari, sebagai selingan. Kalau anak remaja bisa lebih lama. Pokoknya tadi, umur kali 1,5. Nah, bisa diperpanjang dengan kegiatan, peragaan, bisa diperpanjang dengan alat peraga, bisa diperpanjang dengan selingan, misalnya ngajar sekolah minggu, ada selingan nih, kita lihat film pendek, gitu kan. Ya kan, anak konsentrasi yang naik lagi, itu dan bisa ya. Makanya ada icebreaker. Kenapa seminar sehari pakai dipecah-pecah jamnya? Karena memang ada batas tadi, batas waktu konsentrasi seseorang kalau mau maksimal. Ya kalau makanya kayak Zoom begini ya banyakin talk show-nya gitu ya. 30 menit, 40 menit, habis itu tanya jawab. Waduh, kalau tanya jawab kadang bisa sampai berjam-jam. Nanya ada lagi. Ya apalagi yang mau nanya deh, dia nggak live duluan, ya belum dijawab. Oke, masih ada waktu atau habis? Waktunya sekarang jam 10:55. Ya. 10:55. Masih ada 4 menit, Pak. Apakah mau lanjut atau bagaimana, Pak? Masih ada banyak sih ini. Satu pertanyaan boleh. Yang lain nanti kan masih bisa nanya juga. Ya. Satu pertanyaan dari Marlene Heidi Barahama.
bagaimana mengajar anak-anak beda usia. Mungkin ini yang dimaksud di keluarga ya Pak. Ada yang umur 1 tahun 9 bulan, umur 5 tahun, ada yang 8 tahun dalam satu keluarga. Tanpa membeda-bedakan kalau diajarkan atau diceritakan. Silakan. Ya, memang idealnya beda umur, beda ya. Termasuk guru sekolah minggu, misalnya gini, Pak, kalau tadi Bapak bilang 70 anak, dipecah 3 kelas. Ini murid saya cuma 10, Pak. Umurnya beda-beda. Kalau dipecah-pecah umur, satu kelas cuma 2 anak. Nah, itu emang itu butuh guru ajaib tuh ya, yang gerejanya kecil kan, gerejanya jemaatnya cuma 100 Pak di desa Pak gitu. Gerejanya 100, jemaatnya sekolah minggunya 10 anak dari umur 3 tahun sampai 12 tahun. Ya ini butuh guru ajaib ya, yang bisa menggunakan semua bahasa cinta, bahasa tubuh, gaya tubuh untuk dari yang paling kecil sampai gede gitu ya. Ini memang butuh guru yang kreatif nih, nanti dengar sesinya Kak Yudi baik-baik, tapi itu tentunya susah. Tapi kan nggak mungkin dong muridnya 10 karena kelas 2 tahun sampai 12 tahun lalu dibagi 5 kelas. Masing-masing kelas 2 anak. Kalau gurunya 5 boleh bagi 5 kelas. Satu kelas cuma 2 gitu. Tapi ya susah gitu ya. Mungkin bukan 2 kelas lah, masing-masing 5. Itu pun berarti nanti masih ke orang 2 tahun ketemu 7 tahun. Nah, ini kalau usianya bedanya jomplang banget begitu ya, kalau ini bicara sekolah minggu ya kita harus kayak guru multi talent yang ada seriusnya sebentar, ada ininya sebentar. Yang paling kecil sambil dipangku aja. Jadi yang umurnya 2 tahun sambil dipangku gitu ya. Yang paling besar bisa di belakang. Itu kayak pengaturan tempat duduknya. Lalu ceritanya ya tentu harus bervariasi dari yang 2 tahun sampai yang 10 tahun ini supaya dapat. Kalau enggak yang 10 tahun pasti nggak mau sekolah minggu. Atau yang 10 tahun ke atas malah disarankan ikut remaja aja. Itu bisa juga ya. Nah, kalau di rumah lebih gampang. Karena tentunya di rumah ini mestinya kita bisa lebih waktu untuk begini. Anaknya katakan 5. Ya, ibu sama 2 anak, bapak sama 3 anak. Jadi yang kecil-kecil sama ibu, yang agak gedean sama bapak gitu ya. Bahkan ibu pun bisa yang paling kecil susuin dulu, begitu tidur ibu tangani yang satu. Jadi paling enggak dalam satu satuan waktu itu kan kecuali mesbah keluarga. Kalau mesbah keluarga kan kita cuma nyanyi terus doa gitu aja ya. Baca Alkitab dibaca aja cukup, nggak perlu diterangkan. Itu mesbah keluarga, jadi nggak kayak ibadah, tapi Alkitab dibacakan. Karena Ulangan pasal 6 itu Musa mengumpulkan para laki-laki dan katakan, bacakan Taurat ini. Dibaca aja. Karena kalau ibadah keluarga, bapaknya harus ngasih renungan. Pak, saya nggak bisa ngasih renungan. Mana ayatnya suruh ngasih renungan? Alkitab berkata baca, suruh baca Taurat, suruh dibaca tuh Alkitab. Semua bapak bisa baca, ya kan? Kalau membaca, udah pasti bisa, semuanya bisa, gitu ya. Ya mungkin kalau istrinya pada ngasih renungan, kasih komentar dikit, gitu ya. Tapi dibaca saja, firman itu hidup. Yang penting anaknya lahir baru. Karena anaknya sudah lahir baru, maka dibacakan. Ini kalau bicara mesbah keluarga, ya. Tapi kalau bicara mau menasehati, memberikan nilai-nilai, anaknya 3 ya 1 per 1. Bahkan, saya kasih karena waktunya singkat, tak kasih mohon maaf untuk pengumuman sedikit. Saya akan ada seminar mengenai menjadikan anak juara kehidupan. Ya, nanti detailnya ada di Instagram saya. Untuk 31 Oktober dan 1 November. Dan akan dapat gratis tes sidik jari. Anda mau di Aceh, di Papua, mau di Amerika, Anda bisa ngirim data sidik jarinya nanti dengan WA. Jadi akan diajari, jadi sampel sidik jarinya nggak perlu datang ke Jakarta. Ya, di foto sidik jarinya dengan teknik tertentu akan diajari, lalu dikirim. Nah, tujuannya apa? Dari sidik jari yang dikirim nanti akan ketahuan gaya belajar anak. Gaya belajar anak sehingga juga gaya menasehati. Kalau saya 3 anak, itu ngomongnya aja. Tadi kan kita bicara ya, anak itu seperti anak tangan di tangan pahlawan. Harus berkata-kata positif. Maka kalau saya, usianya dekat saja, saya bicara 1 per 1. Karena kalimat untuk setiap anak itu harus berbeda-beda berdasarkan keunikannya. Misalnya dari hasil tes sidik jari itu anak ketahuannya ini pola pikir, otaknya itu mengambil keputusan kalau dia senang. Gimana cara nyuruh belajar matematikanya? Kalimatnya berbeda dengan anak nomor 2. Anak yang maunya tuh senengnya. Nak, kalau kamu belajar matematika, senengnya apa? Senengnya ya kamu logikanya bertambah bagus. Kalau logika kamu bagus, kamu main game makin pinter deh. Jadi menyenangkan kok. Kalau kamu nggak senang matematikanya, kamu senang dari dampaknya. Lalu nomor 2 juga mau disuruh belajar matematika.
Kalimat yang sama. Jangan. Kan nomor 2 otaknya berbeda. Nah. Ini anak pokoknya kalau ngomong tuh untung melulu. Ikut tertret, untungnya apa? Kalau ini untungnya apa? Jangan dimarahi, kamu tuh cari untung terus, memberi gitu. Jangan. Itu otaknya otak untung gitu ya. Nak, kamu belajar matematika, Nak. Keuntungan belajar matematika. Karena itu anak maunya untung terus, kita gunakan kata untung. Keuntungan belajar matematika. Kalau kamu tuh pinter matematika, banyak cewek itu naksir kamu loh nanti. Wanita tuh cari orang yang laki-laki yang logikanya jelas. Ya, bukan yang nggak jelas. Dan matematika itu mempertajam logika. Dan untungnya lagi, kamu kan juga suka dagang. Kamu bisa menghitung angka dengan cepat. Wah, jadi ini kalimatnya aja beda. Kalau saya orang tua yang belajar beginian dari anak saya umur 6 tahun. Makanya Pak Jarod anaknya pintar-pintar ya, bukan pintar. Kalimat saya untuk setiap anak beda-beda. 3 anak, 3 macam kalimat. Nyuruh matematika beda, nyuruh belajar. Ini jamnya belajar, semuanya masuk kamar. Itu orang tua sesat. Tidak semua anak belajar dengan cara di kamar. Anak saya nomor 1, saya tahu jarak gaya belajarnya visual tulisan. Maka dengan assessment atau dengan seminar saya akan jelaskan, oh anak nomor 1 ini gaya belajarnya visual tulisan. Nomor 2 visual gambar. Nah, maka dia belajar di kamar. Nomor 3 gaya belajarnya auditory. Kalau semua anak disamakan, kalimatnya sama untuk 3 anak. Semuanya belajar, masuk kamar. Yang tipe auditory di kamar pasti kalau nggak gambar, tidur, nonton YouTube. Yang nomor 3, belajarnya gayanya diskusi, belajar kelompok, ngobrol, TikTok. Yuk, papa temani belajar, kita diskusi ya, seneng. Tapi nomor 1 ditemani, papa keluar. Aku terganggu. Cara belajar setiap anak berbeda. Ngomongnya kalimat saya untuk tiap-tiap anak berbeda. Mendampinginya belajar berbeda. Sehingga setiap anak antusias belajar, senang belajar. Kenapa anak saya juara, dapat beasiswa? Sekolah 3 SMP sampai lulus kuliah 8 tahun di Singapura, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dikasih uang saku $1.200 dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah. Pinter enggak? Anak saya IQ di bawah 120, di Indonesia nggak bisa ikut akselerasi. Jutaan anak Indonesia bisa ikut akselerasi, anak saya nggak bisa karena IQ-nya kurang. Tapi anak yang IQ-nya di bawah rata-rata ini belajar dengan antusias karena cara belajarnya pas. Orang tuanya pemanah yang hebat, memotivasi anak dengan kalimat yang pas. Nah, iklan sekali lagi, karena maka waktu saya habis, tapi Bapak Ibu bisa ikut seminar saya. Ya, dapatkan datanya, infonya di Instagram, menjadikan anak juara kehidupan. Jadi anak itu juara hidup, bukan juara matematika. Yang banyak ngomong, jadi juara pembicara, ya kan? Yang dari kecil otaknya nih mikirnya untung terus, jadikan pengusaha yang hebat, gitu. Ada loh anak yang nggak mikir untung gitu ya, dikasih duit aja, dikasih uang saku, dikembalikan ke mamanya. Kakeknya, anak saya nomor 2, opahnya ngasih duit, kasih ke mamanya. Dia bisa juara pelayanan karena dia nggak suka untung, gitu. Tapi tiap anak beda-beda. Mari kita jadikan anak juara kehidupan dengan gaya pengasuhan yang tepat, memotivasi yang tepat, memberikan cita-cita yang tepat, cara belajar yang berbeda, setiap anak unik. Nah, kalau bicara parenting harus lebih dalam lagi seperti Paulus tadi. Aku dididik dengan teliti oleh Gamaliel. Ayo kita didik anak dengan teliti. Nah, kalau sekolah minggu nggak bisa, ya. Sekolah minggu anaknya 10. Maksudnya kita 10 kalimat untuk sama-sama nyuruh belajar Alkitab. Tapi kalau di rumah, 3 anak, kalimat saya untuk anak belajar baca Alkitab, kalimatnya berbeda-beda. Customize, berdasarkan keunikan si anak. Sehingga nasihat itu masuk. Kenapa? Kalimatnya pas. Ya, lain kali kita bisa belajar juga, kalau nggak ikut seminar yang sekarang ini, ya bikin seminar lagi juga boleh gitu ya. Parenting sesuai dengan keunikan anak. Atau belajar mengetahui gaya belajar anak. Atau memotivasi anak. Ya, sesuai dengan keunikannya. Atau Anda baca buku-buku saya, Anda dapatkan hal itu. Jadi memotivasi anak pun sanguin, plekmatik, melankolik berbeda loh. Punya 4 macam anak, motivasinya caranya berbeda-beda. Bahasa cintanya beda-beda. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu belajar lebih lanjut ya. Tapi saya tahu ada yang lebih penting lagi saat ini. Bagaimana menjadi guru kreatif. Ya, maka jangan left sebelum Kak Yudi berbicara. Dan sekarang saya kembalikan dulu ke moderator untuk acara selanjutnya. Tuhan memberkati.